Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Fang Han dijebak oleh 3 bandit yang meminta bantuan kepada Raja Hantu. Di dalam usahanya melarikan diri, Fang Han mampu membalikan keadaan dan memperoleh jarahan yang besar. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kaisar Hantu, yang duduk di singgasana penyelubung jiwa-nya, melihat bocah Nebula menghilangkan energi iblis dan mencoba melarikan diri. Ia tiba-tiba membuka mulutnya, memuntahkan lebih banyak api hantu Nether. Dunia berubah menjadi putih pucat seperti hantu saat awan besar api pucat ini, berdiameter 50 mil, menggantung di langit. Di tanah, sejumlah besar pohon purba yang terpengaruh oleh api hantu Nether layu satu demi satu, berubah menjadi hitam busuk. Di dalam hutan purba, ular, serangga, tikus, semut, harimau, macan tutul, dan serigala yang tak terhitung jumlahnya binasa, jiwa mereka terserap ke dalam api hantu Nether untuk menambah kekuatan api tersebut. Api hantu Nether ini memiliki kekuatan yang dahsyat, begitu menyelimuti suatu area, semua jiwa yang hidup akan tertarik dan terserap ke dalam api hantu tersebut, bahkan kekuatan hidup tumbuhan pun akan terkuras, menyebabkan tumbuhan tersebut membusuk. Ini adalah api dingin yang merusak dan merampas. Untuk mengembangkan api ini, seseorang harus membantai manusia dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, merebut esensi vital mereka. Esensi ini kemudian diresapi dengan energi iblis duniawi dan berbagai sifat iblis. Akhirnya, ketika api hantu mencapai kesempurnaan, ia akan berevolusi menjadi alam bawah, possessing kekuatan yang tak tertandingi. Pencuri pembunuh abadi itu mengerutkan kening saat dia menyaksikan Kaisar Hantu sekali lagi melepaskan api hantu Nether menyelimuti area tersebut. Radius 50 mil dari Nether Ghost Flames seketika mengaburkan cahaya gelang bintang 5 matahari dan bulan. Gerbang Avici, bukalah untukku. Serap semua api hantu Nether. Dalam kilatan petir itu, Fang Han, setelah memanggil Raja Malam Darah dan dengan bocah Nebula yang menghilangkan sejumlah besar api hantu, dan Kaisar Hantu sekali lagi menyemburkan api, memerintahkan yang di tubuhnya untuk tiba-tiba membuka gerbang Avici. Begitu gerbang iblis tertinggi ini terbuka, energi iblis yang tak terbatas melonjak keluar, membentuk pusaran dengan sekali sapuan. Semua api hantu Nether ditelan ke dalamnya, dan energi iblis Avici menjadi semakin padat. Penderitaan, 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 suara-suara penderitaan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari energi iblis Avici. Setiap suara mewakili suatu bentuk penderitaan, semua rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tak pernah berhenti, menyatu menjadi lautan kepahitan, tak terbatas dalam kengeriannya. Dalam sekejap mata, setengah dari Nether Ghost Flames dilahap, semuanya dipindahkan ke gerbang Avici, menjadi sumber daya untuk pengoperasiannya. Gerbang Avici, gerbang Avici, mustahil, mustahil. Bukankah diagram mata air kuning rusak parah? Bagaimana mungkin ia pulih hingga sejauh ini, bahkan mampu membuka gerbang Avici? Kaisar Hantu melihat sebuah gerbang tiba-tiba muncul di dalam api hantunya. Ia langsung gemetar, bangkit dari singgasana penyelubung jiwa-nya. Kejutan ini bukanlah hal yang sepele. Dia adalah seorang tetua dari sekte iblis mata air kuning, dan karena pernah mengabdi di bawah Kaisar mata air kuning di masa lalu, dia sangat memahami kekuatan gerbang Avici. Jika gerbang itu dapat dibuka sepenuhnya dan kekuatannya dilepaskan secara ekstrim, ia dapat melahap segalanya, mengubah dunia manusia menjadi neraka Avici, dan membuat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mengalami siksaan abadi yang tak berkesudahan. Mengingat kembali saat Kaisar Yellow Springs menyapu bersih para iblis, kekuatan gerbang Avici masih membuat Kaisar Hantu merinding. Ia bermaksud untuk melepaskan kemampuan ilahi atau harta karun magis lainnya untuk menangkap Fang Han dan merebut diagram mata air kuning, tetapi kemunculan gerbang Avici mengejutkannya, menyebabkannya melambat, yang pada gilirannya memberi Fang Han sedikit kesempatan. Saat gerbang Avici menyerap api hantu Nether, Fang Han memanfaatkan kesempatan itu, tubuhnya melesat ke atas lagi, dan langsung menghilang ke dalam awan. Dia hendak melarikan diri. Kaisar Hantu baru saja melepaskan kemampuan ilahi yang sulit ditangani Fang Han. Jika dia melepaskan beberapa kemampuan ilahi atau mewujudkan patung Dharma langit dan bumi-nya, maka Fang Han pasti tidak akan mampu menandinginya. Mau pergi? Kau terlalu meremehkan kami. Saat Fang Han terjun ke dalam awan, 2 awan putih tiba-tiba terbelah, dan pencuri penusuk bulan dan pencuri penghancur bintang, 2 pembunuh tingkat inti emas, muncul seperti hantu. Semburan energi keluar dari atas kepala mereka, menopang sebuah inti emas. Inti emas itu berisi berbagai kemampuan ilahi, memancarkan aura yang sangat kuat, hampir membekukan sebagian ruang hampa dan menghalangi jalan Fang Han. Ternyata, kedua pencuri dan pembunuh bayaran hebat itu telah menyiapkan jebakan terlebih dahulu, khusus untuk menghalangi jalur pelarian Fang Han. Nalian Yun, yang terbang dari sisi lain, tidak menemui halangan dan langsung terbang pergi.
Ini jelas menunjukkan bahwa Kaisar Hantu dan 40 pencuri tidak ingin menyinggung Yang Mulia Abadi Linglong. Selain itu, berurusan dengan gadis abadi Nalian Yun tidak ada nilainya. Fang Han, di sisi lain, berbeda, nilai yang ada pada dirinya cukup untuk membuat orang gila. Kedua ahli utama itu tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun, mereka hanya memanggil inti emas kelahiran mereka. Karena bagi seorang ahli inti emas, aset terkuat adalah inti emas mereka, yang bahkan artefak Dao tingkat rendah seperti Raja Malam Berdarah pun tidak dapat menghancurkannya. Untuk menghentikan Fang Han, tidak ada yang lain yang akan berhasil, hanya inti emas yang memiliki kekuatan terbesar. Namun, yang mengejutkan mereka, saat melihat inti emas lawan muncul dan memancarkan kekuatan yang mampu menyapu bersih segalanya, ekspresi Fang Han, alih-alih cemas, berubah menjadi gembira. Jangan, gerbang Avicii ahli dalam melahap inti emas. Jika bahkan setitik energi iblis Avicii menyentuhnya, inti emas akan terkutuk selamanya, teriak Kaisar Hantu saat melihat pemandangan ini. Pada saat itu, Yan tertawa terbahak-bahak. Dari tengah gerbang Avicii, dua aliran energi iblis lainnya menyembur keluar, berisi ribuan wajah manusia mengerikan yang meratap kesakitan. Mereka menembus tekanan dari dua inti emas dan langsung bersentuhan dengan keduanya. Oh tidak! Pencuri penusuk bulan dan pencuri penghancur bintang sangat terkejut, karena mereka merasakan inti emas kelahiran mereka secara perlahan kehilangan koneksi dengan diri mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak mereka mulai berkultivasi. Inti emas tidak dapat dihancurkan, tidak terukur. Inti emas adalah gabungan dari berbagai kemampuan ilahi, benih kekuatan ilahi yang telah berubah yang dapat mengusir iblis jahat dan menyapu bersih semua kabut iblis. Namun kini, mereka sedang diguncang oleh energi iblis. Awalnya mereka bermaksud melepaskan inti emas natal mereka untuk menghantam Fang Han hingga terpental, tetapi mereka tidak menyangka akan secara tidak sengaja memperburuk keadaan. Manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Dengan menerbangkan inti emas kalian dan menyerang gerbang neraka jurang, kalian sedang berjalan langsung ke dalam perangkap. Fang Han sangat gembira. Jika kedua orang ini tidak mengirimkan inti emas mereka, dia akan mengalami kesulitan yang jauh lebih besar. Bahkan jika mereka mengirimkannya, menangkap mereka tanpa mereka menyerang gerbang neraka jurang pun tidak akan mudah. Lagi pula, inti emas adalah sesuatu yang telah mereka kembangkan dengan susah payah, praktis seperti diri mereka yang kedua. Hanya dengan sebuah pikiran, mereka dapat memanggilnya kembali, dan kekuatan inti emas terkait erat dengan kekuatan mereka sendiri. Namun sekarang, dengan menggunakan inti emas mereka untuk menyerang gerbang neraka jurang, mereka pada dasarnya sedang menyerbu pedang itu. Tusuk bulan, padamkan bintang. Kedua pencuri ulung itu merasakan bahaya yang kuat muncul dari pikiran mereka, menyadari bahwa ini adalah saat paling berbahaya dalam hidup mereka. Mereka dengan paksa menghubungkan semua pikiran mereka, merasakan inti emas mereka, dan secara bersamaan memanggil nama mereka, mencoba merasakan dan dengan putus asa mengingatnya. Seketika itu juga, kedua inti emas, yang hendak ditarik ke gerbang neraka jurang, berhenti, melayang di pintu masuk. Begitu kedua inti emas memasuki gerbang neraka jurang, mereka akan terkutuk selamanya, dan tidak akan pernah kembali. Pedang ular hantu, maju. Pada saat itu juga, Kaisar Hantu menjentikan tangannya, dan seberkas cahaya hitam panjang seperti ular melesat keluar dengan suara mendesing, menghantam bagian atas kepala Fang Han, berusaha menahannya. Cahaya hitam yang melesat itu adalah pedang terbangnya, yang disebut pedang ular hantu, juga merupakan harta karun kelas atas, sangat ampuh. Kunci jiwa 10.000 hantu. Pada saat yang sama, banyak untayan energi hitam muncul dari tubuhnya. Di dalam untayan hitam ini, banyak panji berkepala hantu berkumpul, memancarkan energi hantu yang kuat. Panji-panji hitam kecil ini melesat ke segala arah, bahkan menembus bawah tanah, menyuntikkan energi hitam. Seketika, langit dan tanah tertutup lapisan kabut hantu yang tebal, seolah-olah menutup ruang untuk mencegah Fang Han melarikan diri, lalu membiarkannya terjebak seperti kura-kura dalam toples. Ini adalah kemampuan ilahi penyegelan yang sangat kuat, dikombinasikan dengan harta karun magis, membentuk susunan agung kunci jiwa 10.000 hantu. Siapapun yang terperangkap di dalamnya tidak dapat membebaskan diri, kecuali mereka adalah raksasa kuno dari alam rahasia panjang umur. Raja Malam Berdarah. Sejak Fang Han mengembangkan kesadaran tingkat keduanya, dia menjadi sangat sensitif. Dia merasakan bahaya yang kuat menyerang dari belakang kepalanya. Raja Malam Darah langsung terbang keluar, menghalangi pedang ular hantu. Dengan dentang keras saat keduanya bertabrakan, bintang-bintang hitam dan cahaya merah darah meledak di mana-mana. Pedang ular hantu, yang merupakan pedang tingkat rendah, langsung terpental. Pada saat kritis untuk menyiapkan arai agung pengunci jiwa 10.000 hantu, Kaisar Hantu bahkan tidak melirik pedang ular hantu, tetapi dengan ganas menyemburkan napas gangki. Pedang ular hantu benar-benar bertindak seperti hantu ular, tiba-tiba berkedip dan menghindari ujung tajam Raja Malam Darah, terus menyerang ke arah Fang Han, sangat licin. Ular pada dasarnya licin dan lincah.
Hantu bersifat halus, tanpa bentuk, dan tanpa jejak. Sejauh mana keduanya dapat digabungkan? Hal itu dapat dilihat dari pedang ular hantu milik Kaisar Hantu. Meskipun kekuatannya tidak sebesar milik Raja Malam Darah, dan kekuatannya jauh lebih rendah, pedang itu sangat fleksibel, melesat ke sana kemari, lebih licin daripada ikan loah, terus-menerus menghindari ujung tajam Raja Malam Darah dan menyerang secara tak terduga. Bahkan Fang Han pun belum pernah melihat permainan pedang selicin ini. Teratai pemurnian dunia. Pada saat yang paling krusial ini, pencuri pembunuh abadi juga bergerak. Dia tentu saja tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan inti emas, pencuri pemadam bintang, dan pencuri penusuk bulan hilang. Harus diketahui bahwa jika inti emas hilang, bukan hanya semua kemampuan ilahi yang hilang, tetapi esensi kehidupan dan kekuatan sihir seseorang juga akan berkurang hingga 99%. Dengan kata lain, setelah inti emas pencuri penusuk bulan dan pencuri pemadam bintang memasuki gerbang neraka jurang, kekuatan sihir mereka akan turun drastis, dan tubuh mereka akan menjadi sangat lemah, dengan umur mereka berkurang drastis. Dia merentangkan kelima jarinya, dan sebuah bunga teratai berputar keluar, juga bekerja sama dengan pedang ular hantu untuk menyerang Fang Han. Xing Yun Bao melihat situasi yang tidak menguntungkan dan mengangkat gelang 5 bintang matahari dan bulan, mendorongnya ke atas. Seketika, sebuah penghalang bintang terbentuk, meliputi Fang Han, dirinya sendiri, dan bahkan pemadam pencuri bintang, dan penusuk pencuri bulan. Ketika kedua pencuri ulung itu diganggu oleh kekuatan bintang yang tak terbatas, pikiran mereka kembali kacau. Inti emas mereka sekali lagi ditarik oleh Ki Jurang, secara bertahap akan memasuki portal. Kau menuai apa yang kau tabur? Kalian berdua telah kehilangan inti emas kalian, tetapi asal-usul kalian tetap ada. Aku dapat menggunakan tubuh kalian untuk memurnikan menjadi relik suci Dharma. Fang Han memanfaatkan kesempatan itu, menggosok kedua tangannya, dan melepaskan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, menyerang tubuh fisik mereka. Manifestasi Dharma langit dan bumi. Tepat saat itu, Kaisar Hantu telah memasang formasi besar, menyegel sekelilingnya untuk mencegah Fang Han melarikan diri. Melihat Fang Han hendak mengambil 2 inti emas, bagaimana mungkin dia membiarkannya berhasil? Semburan udara keluar dari tubuhnya, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Sebuah perwujudan Dharma langit dan bumi muncul, sisik hitam, 3 kepala, 6 lengan, wajah hijau bertaring, memegang pedang bergigi serigala, pisau bergerigi, dan tongkat tengkorak, dengan 2 tangan lainnya membentuk segel, menyisakan 1 tangan bebas. Tangan gaib yang bebas itu, sebesar gunung, dengan brutal menghancurkan. Pada saat itu juga, Yan menggunakan gerbang Avici untuk menyerap 2 inti emas dari pencuri, pemadam pencuri bintang, dan penusuk pencuri bulan. Di sisi lain, Fang Han langsung menyegel tubuh fisik mereka. Bocah Nebula menggunakan gelang 5 bintang matahari bulan untuk memblokir serangan pedang ular hantu. Raja Malam Berdarah menerjang ke arah kemampuan mistik ilahi Buddha yang diaktifkan oleh pencuri, pembunuh abadi, teratai dunia murni. Sementara itu, Kaisar Hantu memunculkan patung Dharma langit dan bumi miliknya yang melesat dan langsung mencengkeram Fang Han. Kekuatannya bagaikan samudra luas dan penjara yang tak dapat dihindari. Kilauan banyak harta magis dan kemampuan ilahi, bahkan 2 artefak Dao, kehilangan semua warnanya di hadapan patung Dharma langit dan bumi, berkepala 3 dan berlengan 6 itu. Satu-satunya hal yang dapat mempertahankan esensi sejatinya adalah gerbang Avici yang diaktifkan oleh diagram mata air kuning. Namun, dengan Kaisar Hantu yang memunculkan patung Dharma langit dan bumi, Fang Han juga merasakan gelombang kekhawatiran. Ini berarti Kaisar Hantu mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa menahan apapun. Seorang ahli Dao Iblis seperti itu, pada tahap ke-10 kemampuan ilahi, meskipun tidak sekuat Hua Tian, memiliki kekuatan yang luar biasa. Mampukah dia, dengan perbedaan kekuatan 5 alam, menahannya? Memang, begitu, patung Dharma langit dan bumi, Kaisar Hantu muncul, Raja Malam Berdarah, langsung terluka parah, mengeluarkan ratapan panjang dan mundur, sementara, gelang 5 bintang matahari bulan, juga diselimuti lapisan Ki Hantu, tampaknya terkontaminasi. Para pencuri, pemadam pencuri bintang, dan penusuk pencuri bulan, yang diselimuti cahaya bintang, juga memulihkan sebagian kekuatan mereka dan dengan cepat mengerahkan seluruh tekad mereka untuk menarik kembali inti emas mereka. Yin Wuchang, jika kau tidak mengembangkan kemampuan ilahi sekte mata air kuningku dan memamerkan patung Dharma langit dan bumimu, kau mungkin bisa menyelamatkan mereka. Tapi roh primordial 9 hantumu, itu sama sekali tidak dapat mengguncang gerbang Avici. Suatu hari, ketika aku memulihkan kekuatanku, aku akan langsung menyerap roh primordial 9 hantumu ke dalam Avici, membuatmu menderita siksaan terus-menerus selama-lamanya. Kau pengkhianat, melihat dekrit Kaisar Agung Mata Air Kuning, bukannya berlutut dan tunduk, kau malah berani merebutnya. Sepertinya 3000 tahun terlalu lama, kau sudah melupakan keagunganku.
Yan melantunkan mantra dengan lantang, dan ki hitam sekali lagi muncul dari diagram mata air kuning, langsung menyerang patung Dharma Langit dan Bumi Kaisar Hantu. Ternyata, patung Dharma Langit dan Bumi, milik Kaisar Hantu disebut roh primordial 9 hantu. 3 kepala dan 6 lengannya, jika dijumlahkan menjadi 9, masing-masing kepala dan masing-masing lengan mewakili makna sebenarnya dari sejenis hantu jahat. Kekuatanmu terlalu lemah. Kaisar Agung Mata Air Kuning sudah mati, Yan. Aku akan menangkapmu dan menggunakan api hantu dunia bawah untuk menempa dirimu dengan keras, membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, dan akhirnya membuatmu patuh padaku. Kaisar Hantu berkata dingin. 3 kepala dan 6 lengan dari 9 roh primordial hantu, melambai lagi, mencengkeram ki hitam dalam satu gerakan. Namun, ki hitam itu membakar 9 roh primordial hantu, miliknya, menghasilkan suara mendesis seperti asam yang dituangkan ke daging, dan asap menyengat mengepul dari tangan 9 roh primordial hantu, miliknya. Avici menahan semua kemampuan ilahi sekte iblis mata air kuning. Sialan! Kaisar Hantu tiba-tiba menarik tangannya. 9 roh primordial hantu menghindari ki hitam itu, dan pada saat yang sama, gelombang besar ki hantu menyebar dari seluruh tubuhnya, melepaskan ki Avici yang melilit tubuhnya. Kesempatan bagus. Segel! Fang Han melihat kesempatan ini dan melancarkan serangan. Tebasan Kaisar Putih Kaisar Emas, Seni Kaisar Biru Kaisar Kayu, Tinju Kaisar Hitam Kaisar Air, Dao Kaisar Kuning Kaisar Bumi, dan Ki Kaisar Merah Kaisar Api, kemampuan ilahi 5 Kaisar, membentuk siklus halus, terhubung menjadi segel yang langsung menyerang tubuh para pencuri, penusuk bulan, dan penghancur bintang. Kedua pencuri ulung itu mengeluarkan raungan kesakitan. Mereka mengerahkan sisa kekuatan terakhir mereka, tiba-tiba berniat meledakkan inti emas vital mereka. Meledak, 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 meledaklah untukku. Kedua master inti emas yang hebat, para pencuri itu, mengeluarkan raungan terakhir mereka, histeris dan mengamuk. Kedua inti emas di pintu masuk, gerbang Avici, bergetar hebat, dan retakan emas muncul di cangkang luar emas mereka. Sebuah kekuatan dahsyat tampak keluar dari cangkang, lalu meletus seperti tanah longsor dan tsunami. Pemadam pencuri bintang, dan penusuk pencuri bulan. Dua master hebat ini, memiliki inti emas yang berisi 20 jenis kemampuan ilahi. Jika mereka benar-benar meledak, diagram mata air kuning itu sendiri mungkin akan kembali mengalami kerusakan parah. Kau tak punya peluang. Yan tiba-tiba kembali mengucapkan mantra, Syagada. Moluoyana, dari dalam gerbang neraka jurang, sebuah wajah hantu raksasa muncul dan menelan kedua inti emas dalam satu tegukan. Seketika itu juga, kedua inti emas itu seperti lembu lumpur yang memasuki laut, jatuh ke jurang tak berujung, untuk tenggelam selamanya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Kita telah mengembangkan kemampuan ilahi kita selama ratusan tahun, hanya untuk berakhir seperti ini. Aku tidak rela, sangat tidak rela. Seharusnya kita tidak melepaskan inti emas kita untuk menyerang. Dengan hilangnya inti emas mereka, kedua master, pemadam pencuri bintang, dan penusuk pencuri bulan, tampaknya kehilangan semua dukungan mental mereka. Mereka menjadi benar-benar putus asa dan kehilangan semua motivasi. Kekuatan sihir mereka anjlok, dan tubuh mereka benar-benar jatuh dari langit. Namun, segel 5 Kaisar Agung milik Fang Han segera membekukan mereka dan melemparkan mereka ke diagram mata air kuning, di mana mereka lenyap tanpa jejak. 2 dari 40 pencuri terkenal, yang terkenal karena kejahatan mereka dan telah membunuh banyak orang, dengan demikian langsung dieliminasi. Namun, jasad kedua individu ini tidak boleh diremehkan. Mereka adalah esensi dari para master inti emas, yang dapat dimurnikan menjadi relik suci Dharma. Ketika dikonsumsi oleh seorang master, mereka dapat meningkatkan kekuatan sihir sebesar 10.000 kuda yang sedang berlari kencang, yang secara praktis membuat mereka setara dengan master alam manusia surga biasa. Para master di bawah tahap kelima kemampuan ilahi pasti akan menginginkannya. Meskipun Fang Han tidak membutuhkannya sekarang, jika dilelang, kemungkinan besar akan menghasilkan puluhan juta elisir. Tentu saja, dia pasti akan menyimpannya untuk meningkatkan kekuatan magis para orang kepercayaannya di dalam sekte tersebut. Kedua master ini ternyata memiliki kantung 100 harta karun. Fang Han segera menangkap tubuh mereka, dan dengan sapuan indera ilahinya, dia menemukan bahwa pakaian mereka adalah harta spiritual tingkat tinggi, dan di pinggang mereka tergantung kantung 100 harta karun. Dia langsung merasa sangat gembira. Kantung 100 harta karun terbuat dari kristal void, langka dari luar angkasa. Kantung ini tidak memiliki kemampuan bertahan atau menyerang, tetapi dapat menyimpan sejumlah besar barang dan bahan obat. Umumnya, hanya murid Sekte Tai yang memilikinya karena Sekte Tai mengembangkan sebuah bintang di alam luar yang mengandung urat kristal Fade yang besar, yang mereka kuasai dan tambang. Sekte lain tidak memiliki hak istimewa ini. Namun, kantung 100 harta karun ini dapat diperoleh melalui lelang di pasar. Umumnya, setiap master di alam manusia langit akan membeli satu untuk memudahkan membawa barang, dan mereka akan membawa harta sihir penting, ramuan, dan kitab dao mereka bersamanya. 100 kantung harta karun milik pencuri peringkat ketiga dan keempat dari 40 pencuri pasti berisi banyak barang berharga, tetapi tidak ada waktu untuk menghitungnya satu persatu. Tugas yang paling mendesak adalah melarikan diri. Kaisar hantu ini sangat kuat, jika aku terus melawannya, aku pasti tidak akan bisa melarikan diri.
Fang Han kini telah mengumpulkan semua harta dan jasad pemadam pencuri bintang dan penusuk pencuri bulan, beserta inti emas mereka, sehingga mencapai tujuannya dalam perjalanan ini. Immortal Slayer adalah yang paling tangguh, tetapi dia mengetahui kekuatan gerbang neraka jurang dan tidak akan melepaskan inti emasnya untuk menyerang pusat gerbang neraka jurang secara sembrono. Akan sangat sulit bagi Fang Han untuk menghadapinya. Pergi. Setelah berhasil seketika, Fang Han mengumpulkan seluruh kekuatannya. Raja Malam berdarah memadat menjadi cahaya pedang, yang kemudian diselimuti lapisan cahaya bintang. Keduanya bergabung, merobek udara dan melesat dengan cepat. Namun, tepat saat ia melesat ke langit, sebuah spanduk hitam besar tiba-tiba muncul, menghalangi jalannya. Susunan pengunci jiwa hantu berlimpah. Yan segera mengenalinya sebagai mantra dan harta sihir yang dibuat oleh Kaisar Hantu, dan dia tidak ragu-ragu. Gerbang neraka jurang diaktifkan, sebuah pusaran muncul, dan gerbang itu meluas, benar-benar menelan panji hitam dalam satu tegukan. Suara mendesing. Sebuah lubang besar benar-benar muncul di langit, membiarkan cahaya masuk. Fang Han tidak ragu-ragu, melewati lubang besar dan memasuki awan putih. Kemudian dia menggunakan seni ki ilusi laut untuk menyatu dengan awan putih, memproyeksikan dirinya jauh ke tempat lain. Kecepatannya sangat luar biasa, dan dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam awan. Gerbang neraka jurang. Wajah Kaisar Hantu berubah pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa susunan pengunci jiwa hantu seribuan miliknya masih bisa dihancurkan oleh gerbang neraka jurang, dan sebuah bendera komando akan tertelan. Terlebih lagi, gerbang itu telah menahan 9 roh primordial hantu miliknya. Diagram mata air kuning, aku harus mendapatkanmu. Fang Han, kau tidak bisa lolos. Kaisar Hantu menampar singgasana jiwa Yin-nya, sangat marah. Dia berubah menjadi embusan angin Yin dan mengejarnya, tampaknya bertekad untuk mengejar Fang Han hingga ke ujung dunia, tidak akan pernah melepaskannya. Diagram mata air kuning itu sebenarnya sangat kuat sehingga bahkan bisa menelan inti emas. Tak heran Kaisar Agung Mata Air Kuning mengguncang banyak dunia. Tapi kali ini, apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan pemadam pencuri bintang dan penusuk pencuri bulan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada kakak. Para Master Inti Emas, 2 Master Inti Emas, para Titan kuno, mereka ditelan hidup-hidup begitu saja. Wajah Immortal Slayer sangat dingin. Kali ini, dia telah menghitung kelemahan Fang Han dengan akurat dan mengundang Kaisar Hantu dengan menawarkan informasi tentang diagram mata air kuning, namun Fang Han tetap lolos, dan pada saat yang sama, 2 Master Inti Emas hebat malah jatuh ke dalam perangkap. Setelah berpikir sejenak, dia tidak mengejar Fang Han, melainkan berubah menjadi energi pedang dan terbang menuju wilayah luar negeri. Kaisar Hantu ini benar-benar seperti belatung di tulang, mustahil untuk disingkirkan. Yan, menurutmu apa yang akan terjadi jika kita berhenti dan melawannya? Jauh di dalam hutan belantara yang sunyi, semakin jauh mereka terbang, semakin tinggi dan lebat pepohonannya. Beberapa pohon begitu lebat sehingga dibutuhkan puluhan orang untuk mengelilinginya, dan banyak yang tingginya mencapai ratusan orang, dengan cabang dan dedaunan rimbun yang menutupi ratusan hektar, begitu lebat sehingga sinar matahari tidak dapat menembus. Sulur-sulur tebal saling berbelit, dan tak terhitung banyaknya makhluk iblis, ular, serangga, tikus, semut, dan binatang buas yang ganas hidup di dalamnya, membentuk dunia yang unik. Itu adalah dunia yang baru, sangat berbeda dari dunia luar. Fang Han kini berada jauh di dalam hutan. Ia turun dari awan putih di langit, menembus hutan lebat. Aliran energi kayu hijau terpancar darinya, sepenuhnya menyatu dengan hutan, tanpa meninggalkan jejak aura sedikit pun. Seluruh keberadaannya tampak menyatu dengan hutan yang sunyi, membentang ratusan juta mil. Ini adalah pelarian kayu, Wood Escape. Seni Kaisar Kayu Biru, miliknya telah mencapai tahap kesempurnaan agung, menonjol di antara 5 kemampuan ilahi iblis agung Kaisar, memungkinkannya untuk memanipulasi energi spiritual semua tumbuhan sesuka hati. Kini setelah ia memasuki hutan belantara yang sunyi, semua bunga, tumbuhan, dan pohon di hutan ini hampir menjadi bagian dari energi pelindungnya sendiri. Jika dia terbang di langit, targetnya akan terlalu jelas, dan dia akan mudah ditangkap dan dijebak lagi oleh Kaisar Hantu. Saat ini, Kaisar Hantu, seorang ahli kemampuan ilahi tingkat ke-10, menentang langit dan mengubah takdir, sedang mati-matian mengejarnya. Dan dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Meskipun selama pengepungan baru-baru ini, Fang Han telah memanfaatkan fakta bahwa 2 bandit besar, bandit pemadam bintang, dan bandit penusuk bulan, tidak mengenali kekuatan, gerbang Avicii, dan dengan bodohnya menerobos bahaya, membunuh mereka dalam satu serangan dan mendapatkan keuntungan besar, Kaisar Hantu berbeda. Dia sangat memahami kekuatan gerbang Avicii dan kekuatan magisnya yang dahsyat. Jika mereka bertarung, hasilnya kemungkinan besar akan tragis. Fang Han tahu batas kemampuannya. Ia sekarang mampu mengalahkan seorang ahli kemampuan ilahi tingkat 7, seorang ahli inti emas, dan bahkan mampu menandingi seorang ahli kemampuan ilahi tingkat 8, seorang ahli kesengsaraan angin api. Namun, menghadapi seorang ahli kemampuan ilahi tingkat 9, manifestasi Dharma langit dan bumi, akan sangat sulit. Menghadapi seorang ahli hebat kemampuan ilahi tingkat 10,
menentang langit dan mengubah takdir, adalah kekalahan yang tak terbantahkan. Meskipun, gerbang Avicii, secara khusus menangkal teknik kultivasi dan kemampuan ilahi Kaisar Hantu, mengurangi kekuatannya yang dahsyat hingga lebih dari setengahnya, kekuatan sihir lawan sangatlah tahan lama, monster tua berusia beberapa milenium, dan dia masih memiliki banyak harta karun yang belum digunakan. Menghadapinya, Fang Han tetap akan dikalahkan di bawah kemampuan ilahi hantu lawan yang tak terbatas. Fang Han bergerak menembus hutan belantara yang sunyi, menggunakan jurus Kaisar Azur dan Kaisar Kayu untuk menyembunyikan auranya, sehingga memudahkan pelariannya. Dia tidak akan berhadapan dengan Kaisar Hantu sekarang. Dia akan menunggu sampai menemukan akar spiritual 5 elemen, menyempurnakan kemampuan ilahi Iblis Agung 5 Kaisar, memasuki lapisan ke-6 kemampuan ilahi, Alam Persatuan, dan kemudian memurnikan 2 inti emas dari Perampok Penusuk Bulan dan Perampok Pemadam Bintang. Kekuatan sihirnya kemudian akan meluas hingga tingkat yang tak terbayangkan. Dia kemudian akan menyatukan semua kemampuan ilahinya menjadi satu, mengubahnya menjadi jimat kehidupan untuk membela diri dan membunuh musuh yang akan membuatnya jauh lebih kuat. Pada saat itu, dia akan kembali untuk menghadapi Kaisar Hantu. Saat memasuki hutan belantara yang sunyi, Fang Han juga merasakan sensasi kebaruan yang luar biasa. Dia melihat banyak sekali hal aneh dan ganjil, seperti kelabang sepanjang lebih dari 1 zang yang merayap di antara dedaunan layu, ganas dan mengerikan. Ada juga tikus terbang bersayap 4 yang ahli memakan ular. Dan kalajengking api sebesar manusia. Terlebih lagi, ada laba-laba berwajah manusia, yang paling berbisa di antara laba-laba berwajah manusia. Sutra mereka tidak dapat dipotong oleh pedang terbang, dan juga tidak dapat dibakar oleh api. Bahkan seorang ahli di alam kemampuan ilahi pun kemungkinan besar akan mati seketika jika digigit oleh salah satu dari mereka. Terdapat pula semut seukuran ibu jari, yang tersebar rapat di seluruh hutan. Kemanapun mereka pergi, apapun yang ada di jalan mereka akan digigit hingga menjadi tumpukan tulang putih. Ada juga lintah yang khusus menghisap darah, menggulung tubuhnya, dan melompat dari cabang ke cabang. Begitu mencium suatu aroma, mereka akan melompat ke tubuh hewan, memasuki pembuluh darahnya, dan menghisap semua darahnya hingga kering. Makhluk-makhluk buas dan berbisa lainnya, seperti binatang lapis baja besi, ular jengger ayam, lebah bunga persik, kura-kura jahat hitam, katak hijau giok, dan sebagainya, muncul tanpa henti. Berbagai rawa, kolam, sungai, dan kabut pegunungan semuanya menyimpan bahaya yang tak ada habisnya. Bahkan seorang ahli alam kemampuan ilahi, jika mereka menjelajah jauh ke tempat ini, kemungkinan besar tidak akan lolos dari cengkeraman beberapa makhluk berbisa, bahkan dengan pedang terbang dan jubah pelindung. Namun, Fang Han berbeda. Auranya menyatu dengan hutan belantara yang sunyi, dan tidak ada binatang buas yang akan menyerangnya. Di sepanjang jalan, Fang Han juga melihat ratusan ramuan spiritual langka, serta aura samar dari banyak urat mineral yang terkubur jauh di bawah tanah, yang hanya menunggu untuk ditambang. Hutan terpencil ini merupakan gudang harta karun yang sangat besar. Dia bertanya-tanya mengapa Kekaisaran Xuan Agung belum mengembangkannya. Mungkin itu karena sekte iblis terpencil tersembunyi jauh di dalam hutan belantara yang terpencil, bersama dengan kuil kuno terpencil yang misterius, dan kutukan dari zaman kuno. Di atas hutan belantara yang sunyi, angin yin yang kuat berputar-putar di udara. Dari dalam angin yin itu, sebuah tangan besar berwarna hitam pekat, seluas sekitar 1 hektar, secara berkala akan terulur dan mencengkeram ke bawah dengan ganas. Dengan sekali cengkeraman, sekuat apapun pohon atau batu itu, semuanya akan berubah menjadi kepulan asap dan debu hitam. Fang Han baru saja meluncur tanpa suara di atas rawa ketika beberapa ular piton berbisa hitam melesat menembus air berlumpur dan berbagai serangga beracun bersembunyi di dalamnya, lalu tangan iblis hitam itu turun. Mendesis. Semua air di rawa berlumpur itu menguap. Ular piton berbisa, serangga beracun, dan bahkan lumpur itu sendiri berubah menjadi debu hitam yang beterbangan tertiup angin. Kemampuan ilahi cakar iblis ini sangat merusak sehingga dapat melenyapkan apapun yang disentuhnya, mengubah segalanya menjadi abu. Fang Han tahu bahwa Kaisar Hantu telah mendeteksi kehadirannya dan menggunakan tangan iblisnya untuk menangkapnya dari atas, tetapi kekuatan tangan iblis itu jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi yang disebut seni iblis penyelubung langit. Kaisar Agung Mata Air Kuning mengajarkannya kepadanya, dan kini ia telah mengembangkannya hingga mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Selain itu, ia secara khusus telah mengembangkan harta karun magis untuk seni iblis ini, menempa sebuah tangan dari jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya, 7 jenis emas iblis, 9 jenis darah iblis, 18 jenis roh iblis, dan 36 jenis ki iblis, yang ia sebut tangan iblis penyelubung langit. Ini adalah artefak harta karun tingkat tertinggi, yang hampir saja berubah menjadi artefak Dao. Seni iblis yang dipadukan dengan tangan iblis memiliki kekuatan tak terbatas. Gerbang Aviciiku mungkin belum bisa melahap tangan iblisnya untuk saat ini. Jika kita melawannya sekarang, ada kemungkinan 90% kita akan mati dan dia akan terluka parah,
atau kita akan terluka parah dan dia hanya terluka ringan. Kamu belum mencapai alam persatuan, jadi semua kemampuan ilahimu tersebar dan tidak terlalu kuat. Kamu tidak akan menjadi ancaman baginya. Yan tidak menyetujui pertarungan sampai mati melawan Kaisar Hantu saat ini. Fang Han juga mengangguk. Benar, saat ini aku memiliki lebih dari 30 kemampuan ilahi, tetapi jika aku menyerang, kekuatan dari kemampuan ilahi ini tidak dapat menyatu. Ini tidak akan berhasil melawan seorang ahli seperti Ghost Emperor. Bahkan bencana angin matahari hitam, meskipun efektif melawan para ahli inti emas, dapat dengan mudah dihilangkan oleh Kaisar Hantu. Jika aku bisa memasuki tahap ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan, dan memadatkan semua kemampuan ilahiku ke dalam satu jimat ilahi bawaan, maka Kaisar Hantu akan terkejut. Untuk sekarang, mari kita lanjutkan terbang dan memasuki area kuil Dewa Barbar. Saya yakin legenda tentang kutukan misterius di sana akan membuatnya waspada, dan kita bisa melarikan diri. Kemudian kita dapat dengan tenang mencari akar roh 5 elemen sesuai dengan peta. Bocah Nebula? Bocah Nebula? Saat Fang Han berbicara, dia melihat gelang 5 bintang matahari bulan sepenuhnya menarik kembali cahayanya, tergantung di pergelangan tangannya, sementara bocah Nebula sendiri telah memasuki gelang itu, menopang kepalanya dan mendengkur keras seperti anak babi kecil. Pada saat kritis ini, dia justru tertidur. Gelang matahari bulan 5 bintang adalah artefak Dao, ia dapat membentuk ruangnya sendiri dan juga digunakan sebagai gelang penyimpanan. Bersembunyi di dalam ruangan untuk tidur adalah pilihan yang paling nyaman dan aman. Namun, fakta bahwa bocah Nebula bisa tidur saat dikejar oleh seorang ahli yang hebat membuat Fang Han pun mengagumi ketahanan psikologis bocah tersebut. Anak ini sebenarnya telah mengembangkan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, terutama seni Kaisar Azur dan Kaisar Kayu, hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Kini auranya telah menyatu dengan hutan barbar, dan mata hantuku hanya dapat melihat jejaknya yang samar. Sangat menjengkelkan. Jauh di dalam inti angin gelap di langit itu memang terdapat Kaisar Hantu dan singgasana Jiwa Yin. Kaisar Hantu duduk di singgasana Jiwa Yin, wajahnya pucat pasi. Sebuah mata vertikal muncul di alisnya, dan melalui pupilnya, orang kadang-kadang dapat melihat kilauan hijau samar yang melintas di hutan tak terbatas di bawahnya, lalu menghilang dalam sekejap. Sangat sulit untuk menangkapnya. Setiap kali warna hijau samar itu muncul, sebuah tangan besar yang menyala dengan api iblis hitam akan muncul di belakangnya. Tangan ini tidak memiliki 5 jari, melainkan 9, dan terdapat selaput di antara jari-jarinya, seperti cakar katak, sungguh aneh. Ketika tangan ini meraih ke bawah, pepohonan dan bebatuan di bawahnya akan berubah menjadi asap hitam dan debu. Namun setiap kali, ia gagal menangkap secercah cahaya hijau itu. Inilah harta karun magisnya, tangan iblis penyelubung langit. Jika dipadukan dengan kemampuan ilahi tingkat tertinggi yang ia kembangkan, seni iblis penyelubung langit, kekuatannya dapat melampaui artefak Dao tingkat rendah. Dapat dikatakan bahwa jika Raja Malam Berdarah sampai tertangkap secara tidak sengaja olehnya, dia tidak punya pilihan selain ditangkap. Bagaimana dia menguasai seni Kaisar Kayu Kaisar Biru hingga mencapai kesempurnaan yang luar biasa? Bahkan memperoleh sejumlah besar benda suci berelemen kayu, seperti kayu bodi naga azur, akan sia-sia. Jurus Kaisar Azur Kaisar Kayu membutuhkan energi vital elemen kayu dalam jumlah yang sangat besar. Pertemuan kebetulan macam apa yang dialami anak ini. Kaisar Hantu sangat marah karena tangan iblis penyelubung langit miliknya berulang kali gagal menangkap targetnya. Selama dia bisa sedikit saja menangkap Fang Han, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia bisa mematahkan kain pelarian Fang Han dan memaksanya untuk mengungkapkan wujud aslinya, lalu melepaskan kemampuan ilahinya yang tak tertandingi untuk sepenuhnya menjebak Fang Han. Kaisar Hantu sudah memiliki beberapa metode untuk melawan gerbang Avici. Namun, tentu saja dia tidak bisa membayangkan bahwa Fang Han telah memperoleh pecahan dari pohon dunia nomor 1 di dunia kuno yang memungkinkannya untuk mengembangkan seni Kaisar Kayu Azur hingga mencapai kesempurnaan, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Auranya menyatu dengan hutan barbar, dan bahkan jika dia tertangkap, Fang Han dapat menggunakan, meminjam kayu untuk penggantian, untuk menyelesaikannya. Kecuali jika dia menghancurkan hutan barbar ini. Karena di tempat yang banyak pepohonan, membunuh Fang Han akan sangat sulit. Namun, menghancurkan hutan barbar adalah hal yang mustahil, bahkan bagi para ahli di alam rahasia panjang umur. Hutan barbar membentang sejauh miliaran mil, dan di kedalamannya terdapat banyak monster kuat, bahkan mungkin monster alam rahasia panjang umur yang belum mendirikan sekte mereka sendiri tetapi hanya fokus pada kultivasi terpencil. Saat Kaisar Hantu mengamuk, hutan barbar di depan secara bertahap menipis, dan kuil-kuil kuno yang megah muncul di tengah hutan belantara. Kita sudah sampai di sekitar kuil Dewa Barbar. Fang Han menggunakan pelarian kayu untuk melewati hutan barbar, pikirannya semakin jernih, seperti ikan di air. Seni penguasa kayu Kaisar Hijau terasa sangat menyegarkan di hutan, memanfaatkan medan yang ada. Saat bergerak,
dia tiba-tiba merasakan kekuatan misterius muncul dari kedalaman hutan. Akulah Kaisar Hijau, dan semua pohon tunduk kepadaku. Tiba-tiba, dia mengaktifkan ki sejati dari seni penguasa kayu Kaisar Hijau, membiarkannya meresap ke dalam banyak pohon barbar kuno. Seketika itu juga, pepohonan yang tak terhitung jumlahnya mengirimkan sebuah pikiran samar kepadanya, memberitahunya tentang situasi di depan. Dari pikiran pepohonan itu, ia segera melihat kuil-kuil yang terbengkalai, menjulang tinggi di hutan, jumlahnya tak terhitung, membentang ribuan mil. Setiap kuil megah dan agung, sebesar gunung, memancarkan aura yang tak seorang pun berani meremehkannya. Pada saat yang sama, terdapat banyak tembok kota kuno yang sudah lapuk, yang belum terkikis setelah ribuan tahun, dengan lumut kuno yang meninggalkan jejak perjalanan waktu. Jurus penguasa kayu Kaisar Hijau mengendalikan semua pohon. Jika Fang Han berada di hutan sekarang, mengaktifkan jurus penguasa kayu, dia dapat berkomunikasi dengan setiap pohon, membuat mereka memberitahunya semua yang mereka ketahui. Dia bahkan dapat bertanya kepada pohon-pohon tentang lokasi tumbuhan spiritual, binatang buas iblis, dan urat mineral. Jika Fang Han memasuki alam rahasia panjang umur, dia bahkan bisa menanamkan kesadaran pada pohon, mengubahnya menjadi iblis. Dia juga bisa menggunakan ki sejati penguasa kayunya untuk membudidayakan ladang obat. Misalnya, ladang Ganoderma lucidum yang baru ditanam selama setahun, dapat dengan cepat dibudidayakan menjadi Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun dengan menyebarkan ki sejati penguasa kayunya di atasnya. Jika Fang Han mencapai alam yang lebih tinggi dari alam rahasia panjang umur, seperti lapisan ke-9 atau ke-10, mendekati keabadian, dia bahkan dapat mengubah sejumlah ki sejati penguasa kayu miliknya menjadi ramuan spiritual elemen kayu apapun. Sejumlah ki sejati dapat menjadi Ganoderma lucidum berusia 10.000 tahun jika dia menginginkannya, atau ginseng berusia 10.000 tahun jika dia mau. Seni penguasa kayu Kaisar Hijau adalah kemampuan ilahi elemen kayu tertinggi dengan banyak fungsi, bukan hanya untuk pertempuran atau pertahanan diri. Bahkan, kegunaan terbesarnya adalah dalam memurnikan ramuan dan membudidayakan tumbuhan spiritual. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos ke wilayah kuil Dewa Barbar, jika tidak, akan sulit bagiku untuk mengejarnya. Kuil Dewa Barbar penuh dengan keanehan dan selalu menjadi tempat terlarang bagi para kultivator. Pada saat ini, Kaisar Hantu, yang berada tinggi di langit, juga merasakan aura misterius yang terpancar dari kuil Dewa Barbar kuno, dan rasa dingin menjalari hatinya. Sebagai seorang ahli iblis tua yang telah hidup selama beberapa milenium, dia sangat merasakan bahayanya. Memikirkan hal itu, dia berdiri lagi dari singgasana jiwa Yin, menggigit lidahnya, dan segera menelan seteguk darah kental. Dia meludahkannya. Seteguk darah ini sungguh luar biasa. Setiap tetesnya sangat kental, pekat, hitam, dan dipenuhi energi yin yang dingin. Begitu dimuntahkan dan melayang di udara, ratapan miliaran iblis dapat terdengar dari dalam darah itu. Dalam sekejap, darah itu berubah menjadi awan hitam bergulir, menutupi area seluas lebih dari 100 mil di langit, dan kemudian, gemuruh. Hujan deras turun dari awan hitam itu. Hujan deras ini melesat seperti anak panah, lebih cepat daripada pedang yang terbang. Cipratan! Seketika itu juga, setetes air hujan hitam mengenai sebuah pohon besar terlebih dahulu, dan pohon itu mengeluarkan asap hijau yang menyengat, layu seketika, lalu batangnya perlahan berubah menjadi lumpur hitam, mengalir ke segala arah. Seketika itu juga, hutan dalam radius 100 mil dipenuhi lubang-lubang akibat hujan hitam, yang terus berubah menjadi lumpur kental berwarna hitam, pemandangan yang benar-benar mengerikan. Untuk beberapa waktu, banyak lubang lumpur hitam muncul di hutan dalam radius 100 mil. Karena jangkauannya sangat luas, Fang Han juga terbungkus di dalamnya, dan ketika hujan hitam menerjangnya, dia langsung mengungkapkan wujud aslinya. Pelarian kayu-nya pun gagal. Seni iblis macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Fang Han terkejut oleh hujan hitam yang tak terhitung jumlahnya, merasa bahwa setiap tetesnya mengandung kekuatan korosif, bahkan mampu menembus lapisan pelindung cahaya dari harta karun magis. Untungnya, ia memiliki perlindungan dari gelang 5 bintang matahari bulan. Ketika hujan hitam menghantam perisai cahaya bintang, hujan itu terpental, tetapi tidak hancur oleh cahaya bintang. Selain itu, kekuatan tetesan hujan sangat besar, setiap tetesan memiliki dampak hampir 100 kuda yang berlari kencang, menyebabkan perisai cahaya bintang bergetar terus-menerus, dan Fang Han di dalamnya juga terpengaruh oleh getaran tersebut. Sinar bintang dari gelang 5 bintang matahari bulan mengandung kekuatan pembunuh iblis yang sangat dahsyat. Pedang terbang biasa akan langsung menguap begitu mengenai perisai cahaya, apalagi seni iblis atau air beracun. Namun kini, hujan hitam, Kaisar Hantu, bahkan lebih dahsyat daripada pedang terbang, yang sangat menakutkan. Ini adalah seni pembantaian abadi hujan hitam. Seni ini menghabiskan umur dan darah vital seseorang. Setelah dilepaskan, hujan darah hitam turun dari langit, menghancurkan segala sesuatu. Ini sangat kuat, tetapi setiap kali digunakan,
ia menghabiskan 60 tahun umur. Orang ini tidak memiliki banyak sisa umur, namun dia masih menggunakan seni iblis ini, dia praktis mengundang kematiannya sendiri. Tapi itu juga menunjukkan tekadnya yang mutlak untuk membunuh kita. Kali ini berbahaya, dia bertekad untuk mendapatkan peta mata air kuning. Suara Yan menjadi sangat serius. Tetesan hujan hitam ini seketika memunculkan sosok Fang Han, lalu tiba-tiba memantul kembali ke udara dengan kualitas spiritual, berubah menjadi awan gelap. Gumpalan itu kembali menyatu, melayang di atas kepala Fang Han, terus berputar-putar, seolah-olah hujan hitam bisa turun kapan saja. Dan sebuah tangan iblis dengan 9 jari, menyala dengan api iblis hitam dan dengan selaput di antara jari-jarinya, sepenuhnya menghalangi jalan Fang Han. Singgasana jiwa kaisar hantu segera muncul tidak jauh dari Fang Han. Fang Han merasa bahwa seluruh aura kaisar hantu telah tertuju padanya, sehingga mustahil untuk melarikan diri. Tidak ada tempat untuk lari kali ini. Wajah kaisar hantu yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Dia adalah sosok yang telah hidup selama ribuan tahun, mengandalkan kultivasi iblis yang mendalam, mengonsumsi banyak ramuan perpanjangan umur, dan bahkan menyerap esensi vital tanpa ragu-ragu. Namun, masa hidupnya kini semakin mendekati akhir dari hari ke hari. Jika dia tidak berhasil menembus alam rahasia panjang umur, dalam beberapa ratus tahun, esensi vitalnya akan membusuk, energi vital dan kekuatan magisnya akan perlahan-lahan mengering, dan akhirnya bahkan patung Dharma langit dan buminya akan mulai menghilang, yang menyebabkan kematiannya. Pada saat kritis ini, dia masih berani menggunakan hujan hitam pembantai para dewa, mengorbankan 60 tahun dari masa hidupnya, menunjukkan tekadnya yang mutlak. Hal ini karena hanya peta mata air kuning yang dapat memberinya harapan untuk menembus alam rahasia panjang umur dan juga memungkinkannya untuk membuka gudang harta karun mata air kuning milik sekte iblis mata air kuning, serta memperoleh berbagai harta dan ramuan yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Mata Air Kuning. Aku tidak akan lari kemanapun. Kaisar hantu, kau mengejarku seperti ini, apakah kau tidak takut sekte Yuhua akan mencabik-cabikmu? Fang Han menatap tangan iblis penyelubung langit, raksasa berjari 9 itu, menyadari bahwa begitu dia bergerak, tangan iblis raksasa ini pasti akan menghalanginya, yang akan berujung pada pertarungan hidup dan mati yang tak terhindarkan. Jadi dia tetap diam, menunggu kesempatan terbaik. Begitu aku mendapatkan peta mata air kuning, aku bisa memasuki alam rahasia panjang umur dan menjadi raksasa kuno, tidak lagi takut dikejar oleh sekte Yuhua. Serahkan peta Yellow Springs dengan patuh, dan aku bisa menyelamatkan nyawamu, jika tidak, tahun depan di waktu yang sama akan menjadi hari peringatan kematianmu. Sepasang mata pucat kaisar hantu yang berkedip-kedip seperti hantu terus bergerak, memikirkan sesuatu, seolah menghitung metode terbaik untuk serangan dahsyat. Begitukah? Apa kau pikir kau bisa membunuhku? Sekalipun kultivasi iblismu sangat dahsyat, aku masih bisa melawan untuk sementara waktu. Jangan lupa, gerbang neraka jurang secara khusus menangkal kemampuan ilahi Anda. Aku tentu saja tak akan mampu lolos dari para ahli sekte lain yang telah mencapai tingkat ke-10 kemampuan ilahi, yang mampu menentang takdir, tetapi aku bisa melawanmu. Fang Han mencibir, dan kau mungkin tahu betapa sekte Yuhua menghargai diriku. Ketika aku terjebak di Istana Abadi Taiyuan hari itu, ketua sekte secara pribadi datang untuk menyelamatkanku. Sekarang aku memiliki jimat komunikasi, dan dengan sekali aktivasi, aku bisa memberitahu sekte Yuhua, dan pemimpin sekte akan segera datang. Bisakah kau melepaskan diri dari cengkeramannya? Apa? Setelah mendengar itu, Kaisar Hantu langsung merasa gelisah. Sebenarnya, semua yang dikatakan Fang Han adalah bohong, dia tidak memiliki jimat spiritual seperti itu untuk memanggil ketua sekte Feng Baiyu untuk meminta pertolongan. Saat ini, Feng Baiyu dan sekelompok tetua agung dengan tekun mengolah cermin Kaisar, meningkatkan kekuatan mereka, dan menunggu invasi klan dewa. Sekalipun Feng Baiyu sedang menganggur, dia tidak akan membuat jimat komunikasi semacam itu untuk penyelamatan. Murid sejati seharusnya ditempa dan pada akhirnya menduduki posisi pemimpin sekte, bukan diperlakukan seperti bayi yang dibungkus kain. Namun, Kaisar Hantu juga mengetahui bahwa ketika Fang Han terperangkap di Istana Abadi Taiyuan, 4 raksasa alam rahasia keabadian pergi untuk mengepung Feng Baiyu dan berhasil dipukul mundur oleh Feng Baiyu menggunakan cermin Kaisar. Masalah ini telah menyebar ke seluruh jalur abadi dan jalur iblis. Kini, banyak ahli telah mengevaluasi kembali kekuatan pemimpin sekte Yuhua, dan sekte Yuhua secara perlahan telah menjadi sekte terkuat kedua di jalur keabadian. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata ini, Kaisar Hantu tidak berani bertindak gegabah. Jika Fang Han mengaktifkan jimat itu dan Feng Baiyu merasakannya, menerobos ruang untuk tiba, dia benar-benar takut dia akan dimusnahkan. Intinya adalah dia benar-benar tidak bisa membunuh Fang Han secara instan, dia harus menggunakan kemampuan ilahi untuk menjebaknya, lalu membawanya kembali ke sarangnya, menggunakan keunggulan geografis dan formasi besar tempat tinggal guanya untuk memurnikannya selama berhari-hari sampai kekuatan sihir Fang Han habis dan perlindungan dari 3 artefak Dao hancur.
Saat ini Fang Han memiliki 3 artefak Dao yang luar biasa. Dia bahkan lebih kaya daripada para ahli alam rahasia panjang umur. Menghancurkan mereka secara instan sama sekali tidak mungkin. Sekalipun tingkatan kekuatannya 5 level lebih tinggi dari Fang Han, itu tidak akan berhasil. Sialan, jika anak ini tidak memiliki gerbang neraka jurang, aku bisa menangkapnya hanya dengan menjentikan tanganku. Bahkan 2 artefak Dao pun tidak akan berguna. Kaisar Hantu diam-diam mengutuk dalam hatinya, setelah menghitung segalanya tetapi gagal memperhitungkan gerbang neraka jurang. Jika tidak, dengan selisih 5 alam, bahkan 2 artefak Dao pun akan sia-sia. Fang Han, bagaimana kalau kita diskusikan ini? Kau beri aku sedikit air pelupakan, lalu kita bergabung untuk menggunakan peta mata air kuning untuk membuka ruang harta karun di dalam istana iblis mata air kuning dan membagi harta karun di dalamnya, bagaimana? Kudengar kau menyimpan dendam yang mendalam terhadap Hua Tiandu. Jika kamu bisa mendapatkan sejumlah besar harta karun dari gudang harta karun mata air kuning, kekuatan sihirmu bisa langsung meroket, membuatmu menjadi raksasa. Anda perlu tahu bahwa kekuatan sihir Hua Tiandu beberapa kali lebih tinggi daripada kekuatan saya, dan dia juga memiliki artefak Dao yang membuatnya semakin tangguh. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak takut dengan peta Yellow Springs. Jika Anda tidak mengalami pertemuan yang sangat menguntungkan, Anda tidak akan mampu menghadapinya. Kaisar Hantu berkata dengan ekspresi muram. Begitukah? Kaisar Hantu, berapa banyak air pelupakan yang Anda inginkan? Fang Han tiba-tiba bertanya. Apa? Kau bersedia memberiku air pelupa? Tubuh Kaisar Hantu bergetar. Dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan kristal seukuran kepalan tangan. Kristal itu berongga di tengahnya, berkilauan dengan cahaya, dan energi spasial bergetar di dalamnya, tampak seperti ruang kecil. Aku hanya perlu mengisi ruang di dalam kristal hampa ini dengan air pelupa. Air pelupa sebanyak ini sudah cukup bagiku untuk memurnikan semua kekuatan sihirku. Fang Han memandanginya, menyadari bahwa ruang di dalam kristal hampa ini cukup luas, cukup untuk menampung kolam penuh air pelupakan. Namun, di dalam peta mata air kuning, air pelupakan adalah sungai yang deras dan tak kalah dahsyatnya dengan sungai jurang naga. Air sebanyak 1 kolam bukanlah apa-apa. Namun, jika dia memberikan air pelupakan kepada Kaisar Hantu kemungkinan akan memurnikannya dalam sekejap, membersihkan semua roh pendendam di tubuhnya, dan mengubahnya menjadi kekuatan sihir murni, menyebabkan kekuatannya meroket seketika. Terlebih lagi, gerbang neraka jurang di peta mata air kuning akan sangat kehilangan kekuatannya untuk menahannya. Tentu saja, Fang Han tidak dapat melakukan hal seperti itu. Namun, saat ini, dia harus mengulur waktu dan menemukan rencana yang jitu. Tentu saja, aku bersedia. Aku datang ke kuil Dewa Barbar untuk mencari akar spiritual 5 elemen, agar aku bisa mengolah kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar dan memasuki tahap ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan. Seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan permusuhan daripada memeliharanya. Karena kita bisa duduk dan berbicara, mengapa harus bertarung sampai mati? Fang Han berkata dengan acuh tak acuh, bagi kultivator, hidup adalah yang utama. Apa gunanya memiliki banyak harta sihir jika kau kehilangan nyawa? Namun, apa yang baru saja dikatakan Kaisar Hantu tentang membuka perbendaharaan mata air kuning? Aku sangat tertarik. Aku tahu bahwa peta mata air kuning adalah kunci untuk membuka perbendaharaan itu. Ketika Kaisar Agung Mata Air Kuning memerintah Sekte Iblis Mata Air Kuning, dia menjarah dunia dan mendirikan perbendaharaan yang sangat kuat. Itu adalah markas besar Sekte Iblis Mata Air Kuning. Tapi sekarang, banyak tetua juga ditempatkan di sana. Kau, Kaisar Hantu, bukanlah yang terkuat di antara mereka. Bagaimana jika kita pergi, dan tetua lain mengetahuinya? Lalu apa? Mendengar itu, Kaisar Hantu terdiam sejenak, lalu berkata, itu mudah diatasi. Banyak tetua saat ini menjaga perbendaharaan, saling menahan satu sama lain. Tetapi selama kita menemukan kesempatan dan tiba-tiba memasuki perbendaharaan dengan peta mata air kuning, kita dapat mengendalikan formasi pembatas perbendaharaan untuk kepentingan kita sendiri. Pada saat itu, bahkan para ahli alam rahasia keabadian pun tidak akan mampu berbuat apapun terhadap kita. Itu juga benar. Fang Han melihat sekeliling. Karena itu, kita tidak perlu terlalu bermusuhan. Kaisar Hantu, singkirkan tangan iblis penutup langitmu, dan mari kita bahas ini perlahan-lahan. Bagaimana? Hahaha, Kaisar Hantu tertawa terbahak-bahak, menyingkirkan tangan iblis penutup langit? Apa kau menganggapku, Kaisar Hantu, seperti anak kecil berusia 3 tahun? Supaya kau bisa kabur lagi? Sejujurnya, hari ini kau harus memberiku air pelupa dulu, baru kita bisa berdiskusi lebih detail. Jika kau mengulur waktu lebih lama lagi, aku akan mempertaruhkan kedatangan Feng Baiyu dan membunuhmu di tempat. Baiklah kalau begitu. Aku akan memberimu air pelupa dulu. Kau bisa menangkapnya dengan kristal Poid. Fang Han menghela napas dan, dengan lambaian tangannya, aliran air kuning seperti air terjun mengalir deras ke arah Kaisar Hantu. Trik apa yang sedang dimainkan pencuri kecil ini?
dia pasti tidak akan jujur memberikan air pelupakan itu kepadaku. Saat air pelupakan melayang ke arahnya, senyum jahat muncul di wajah Kaisar Hantu. Tangan iblis penutup langit sedikit bergetar, dan awan hitam serta hujan di langit mulai menghilang. Kaisar Hantu, kau sungguh kejam. Kau benar-benar mencoba menyergapku. Tepat ketika Kaisar Hantu bersiap untuk menyerang, Fang Han tiba-tiba berteriak, mengejutkan Kaisar Hantu yang berpikir, aku bahkan belum bertindak, bagaimana dia tahu? Mungkinkah dia memiliki kemampuan meramal? Tepat saat itu, Fang Han tiba-tiba mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya putih melesat keluar, terbang di udara, jimat komunikasi. Guru, selamatkan aku. Tidak bagus. Jimat komunikasi Sekte Yuhua. Melihat cahaya putih itu terbang menjauh, Kaisar Hantu sangat khawatir. Tangan iblis penutup langit dengan ganas mengejarnya, dan dari jarak jauh, ia merebut cahaya putih itu. Namun, tepat ketika tangan iblis penutup langit miliknya hendak merebut jimat komunikasi, air suci mata air kuning yang telah dikirim Fang Han ke arahnya tiba-tiba berubah menjadi naga banjir. Itu adalah Yan. Di belakang Yan, gerbang neraka jurang muncul kembali, membawa energi iblis yang tak terbatas, dan sebuah cakar menyerang ke arah tubuh Kaisar Hantu. Aku tahu kau akan mencoba menyergapku. Tubuh Kaisar Hantu tiba-tiba bergerak, dan awan hitam di langit seketika berubah kembali menjadi hujan deras hitam, menghantam dan langsung menyelimuti Yan. Meskipun gerbang neraka jurang melahapnya dengan ganas, ia tidak dapat menghancurkan kemampuan ilahi, hujan hitam pembantai dewa, ini untuk sementara waktu. Kaisar Hantu telah menghabiskan 60 tahun dari masa hidupnya untuk mengaktifkan hujan hitam pembantai abadi, ini khusus untuk melawan gerbang neraka jurang. Sekarang setelah dia berhasil, dia dapat digambarkan sebagai sosok yang licik dan khianat. Raja Malam Berdarah. Tepat saat itu, Raja Malam Berdarah berubah menjadi cahaya pedang, menebas ke arah Kaisar Hantu. Trik murahan. Tubuh Kaisar Hantu bergoyang, dan pedang ular hantu terbang keluar untuk menemui Raja Malam Berdarah. Pada saat yang sama, tubuhnya berkedip, dan bendera perintah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya, langsung mengelilingi Fang Han. Dengan lambaian tangannya, tangan iblis penutup langit, di langit telah terbang kembali, memegang manik kuning di tangannya, tampaknya telah menangkap jimat komunikasi. Tangan iblis penutup langit, itu langsung ditarik kembali. Kaisar Hantu memegang manik kuning di tangannya, lalu, tangan iblis penutup langit, itu terbang keluar lagi, meraih ke arah Fang Han, yang dikelilingi oleh bendera komando. Haha, jimat komunikasimu telah kurebut. Apalagi yang bisa kau lakukan? Di bawah tangan iblis penyelubung langit Kaisar Hantu dan ilmu sihir iblisku, apakah kau benar-benar percaya bisa lolos? Sungguh naif. Kau menyebut ini serangan mendadak? Aku sudah makan lebih banyak garam daripada kau makan nasi, dan menyeberangi lebih banyak jembatan daripada kau berjalan di jalan raya. Dalam sekejap, Kaisar Hantu mengambil kendali situasi. Dia sangat senang, sambil memainkan jimat komunikasi seperti mutiara berwarna kuning tanah di tangannya. Dia ingin melihat apa sebenarnya jimat komunikasi ini. Pada saat yang sama, beberapa aliran energi hitam sekali lagi menyembur dari tubuhnya, membentuk jaring luas yang menutupi langit. Dia bermaksud untuk menangkap Fang Han dan Yan sekaligus, membungkus mereka, dan memindahkan mereka ke gua tempat tinggalnya sendiri. Namun, saat ia menggenggam mutiara kuning tanah itu, ia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Saat ia meremasnya, energi unsur kuning tanah di atasnya menghilang, memperlihatkan ramuan emas yang cemerlang. Terdapat banyak retakan di atasnya, seolah-olah sebagian telah retak, dan di dalam retakan-retakan ini, aura yang luas dan menakutkan terus menggeliat, seolah-olah akan meledak. Ini adalah kemampuan ilahi Taiyin, Ki Bulan Berharga, jurus pedang 7 pembunuh, tubuh pedang tanpa bayangan, seni api aurora, kekuatan naga kayu, gang sejati harimau putih, total 20 kemampuan ilahi. Ini bukan jimat komunikasi, ini ramuan emas. Ramuan emas yang mengandung 20 kemampuan ilahi, dengan kualitas sangat murni dan kekuatan luar biasa. Barulah saat itu Kaisar Hantu menyadari bahwa apa yang dipegangnya bukanlah jimat komunikasi, melainkan ramuan emas. Selain itu, ramuan emas itulah yang baru saja diperoleh Fang Han dari pencuri penusuk bulan, yang, karena kebodohannya, telah melemparkan ramuan emasnya ke gerbang neraka jurang, sehingga tertipu. Fang Han telah membuangnya, menganggapnya sebagai jimat komunikasi. Apakah Fang Han sudah kehilangan akal sehatnya? Melempar ramuan emas seolah-olah itu jimat komunikasi? Itu tidak masuk akal. Tindakan putus asa? Masih tidak masuk akal? Apa sebenarnya maksud semua ini? Untuk sesaat, Kaisar Hantu kebingungan oleh Fang Han, pikirannya tidak mampu memahami. Semua ini terjadi dalam sekejap, dalam kilatan petir. Saat ia sedang mempertimbangkan apakah Fang Han sudah gila dan membuang ramuan emas itu sebagai jimat komunikasi, suara Fang Han terdengar dari dalam ramuan emas tersebut. Itu adalah sebuah kata yang sangat sederhana, meledak. Kata ini, seperti lonceng kematian, mengejutkan Kaisar Hantu hingga terbangun. Jadi ini semua rencana jahat? Dia berniat meledakkan ramuan emas ini.
Untuk meledakkan aku. Betapa jahatnya, betapa liciknya. Bahkan Kaisar Agung Dunia Bawah, dengan pikiran khianat dan kelicikan yang mendalam, bukankah dia sejahat ini? Dia bahkan lebih jahat daripada Kaisar Agung Dunia Bawah? Ini buruk. Aku tidak bisa membiarkan ramuan emas itu meledak. Aku, Kaisar Hantu, malah tertipu oleh tipu daya manusia. Ketika kata meledak bergema dari dalam ramuan emas itu, Kaisar Hantu tiba-tiba mengerti. Anehnya, pada saat itu, seluruh masa lalunya terlintas di depan matanya. Kemudian, dia tiba-tiba melepaskan seni iblisnya untuk menekan ramuan emas tersebut. Bersamaan dengan itu, manifestasi Dharma Langit dan Bumi-nya, 9 roh primordial hantu, muncul dari kepalanya dan naik ke atas. Tapi sudah terlambat. Ramuan emas itu, yang sepenuhnya diaktifkan oleh secercah indera ilahi Fang Han, tiba-tiba melepaskan kekuatan penghancur yang tak tertandingi di tangan Kaisar Hantu. Fang Han, karena terburu-buru, tidak dapat memurnikan ramuan emas itu. Namun, dia bisa meledakannya. Ramuan emas orang lain seperti Tong Mesiu, hanya percikan kecil saja dapat menyebabkan kekuatan yang menghancurkan dunia. Namun, setelah mendapatkan ramuan emas, tidak ada orang bodoh yang akan meledakkannya. Sebaliknya, mereka akan memurnikannya sendiri untuk mendapatkan kemampuan ilahi yang terkandung di dalamnya. Namun Fang Han menggunakan sebuah rencana, menyebabkan ramuan emas itu meledak di tangan Kaisar Hantu. Ini benar-benar kejam dan jahat, sebuah tipu daya total, menggunakan tangan orang lain untuk membunuh, berpura-pura menyerang ke satu arah untuk menyerang ke arah lain, semua strategi jahat ini telah diperhitungkan dan direncanakan. Seolah-olah ribuan gunung berapi meletus secara bersamaan, bumi hancur, api membumbung ke langit, energi unsur yang dahsyat mengamuk, dan angin kencang tak berujung menerpa ke segala arah. Angin kencang ini mencabut pohon-pohon purba dan bahkan menerbangkan beberapa puncak gunung. Awan jamur raksasa naik perlahan, berpusat di Kaisar Hantu. Singgasana Raja Jiwa, di bawah Kaisar Hantu hancur total, bahkan tanah di bawahnya pun terhempas menjadi kawah besar, berubah menjadi danau kecil. Semua tanah beterbangan ke udara, terbawa angin ke tempat-tempat yang jauh, jatuh seperti hujan lumpur yang berhamburan. Kekuatan ledakan ramuan emas itu mencapai tingkat yang sedemikian dahsyat. Apakah berhasil? Fang Han mengerahkan seluruh kemampuan ilahinya untuk melawan tangan iblis penyelubung langit ketika dia merasakan ledakan yang tak tertandingi, dan kemudian kekuatan spiritual tangan iblis penyelubung langit berkurang drastis. Fang Han, dasar pencuri kecil, aku tak akan pernah tenang sampai kau mati. Kaulah iblis sejati. Tepat saat itu, dari dalam awan jamur raksasa, sesosok roh primordial 9 hantu, compang-camping dan berkepala 3 serta berlengan 6, melesat keluar. Karena sangat lemah, ia melarikan diri keluar. Dia tidak tewas karena ledakan. Yan, tangkap dia? Dia sama sekali tidak boleh dibiarkan lolos. Mata Fang Han membelalak penuh amarah, dan dia mengerahkan seluruh kekuatannya. Ternyata, serangan itu tidak sepenuhnya berhasil membunuh Kaisar Hantu. Ini benar-benar di luar dugaan Fang Han. Vitalitas Kaisar Hantu yang dahsyat dan kekuatan roh primordial 9 hantu miliknya, sebuah patung Dharma Langit dan Bumi, membuat hati Fang Han bergetar. Dapat dimengerti bahwa ledakan inti emas tidak akan membunuh seorang ahli alam rahasia keabadian. Tetapi fakta bahwa ledakan itu tidak membunuh Kaisar Hantu berarti kultivasi iblisnya sangat mengerikan dan kekuatannya sangat dahsyat. Yang lebih mencengangkan lagi adalah Kaisar Hantu memegang inti emas di tangannya ketika benda itu meledak. Dia berada tepat di pusat ledakan, bukan di pinggirannya. Dan dia tetap tidak mati. Jika Fang Han melemparkan inti emas untuk meledakkan Kaisar Hantu mungkin akan langsung terlempar, paling-paling hanya mengalami luka ringan. Tetapi ledakan di tangannya berbeda, dia menanggung dampak penuh dari kekuatan ledakan tersebut. Namun, meskipun Kaisar Hantu tidak mati, jelas bahwa ia sangat melemah. Jika tidak, dengan kepribadian Kaisar Hantu, ia pasti akan melakukan serangan balik terhadap Fang Han. Fakta bahwa ia tidak berani melakukan serangan balik dan hanya peduli untuk melarikan diri menunjukkan bahwa ia benar-benar dalam kondisi yang buruk. Jika dia tidak menangkap dan membunuh Kaisar Hantu sekarang, kapan lagi dia akan melakukannya? Gerbang Avici, serap. Dengan Kaisar Hantu yang terluka parah, beberapa harta sihir dan kemampuan ilahinya juga melemah. Yan, yang awalnya diselimuti hujan hitam, kini langsung melepaskan kemampuan ilahinya. Gerbang Avici meluas, menelan semua hujan hitam, lalu dengan kuat mengejar 9 roh primordial hantu. Dan bocah Nebula, di tengah ledakan itu, juga tersentak bangun. Gelang bintang 5 matahari bulan beroperasi dengan kekuatan penuh, mengendalikan harta magis, tangan iblis penutup langit. Pada saat yang sama, pusaran cahaya bintang melesat keluar, menyedot semua panji komando yang berkibar ke dalamnya. Raja Malam Berdarah, juga menekan, pedang ular hantu. Fang Han segera menekan kedua harta karun itu dan kemudian bergegas menuju roh primordial 9 hantu. Menangkap roh primordial 9 hantu ini akan mengganti kerugian akibat ledakan inti emas, dan bahkan memberikan bonus yang signifikan. Sekarang,
tubuh fisik Kaisar Hantu telah hancur total, dan semua harta karun sihirnya hancur berkeping-keping. Bahkan artefak Dao pun akan rusak akibat ledakan inti emas, apalagi harta sihir biasa. Singgasana jiwa Yin Kaisar Hantu, yang juga merupakan harta karun, kini telah berubah menjadi abu, lenyap tanpa jejak. Fang Han, kau sungguh terlalu licik. Menggunakan metode seperti itu. Menipu Kaisar Hantu dengan menyebutnya jimat komunikasi, berpura-pura menyerang ke timur sementara menyerang ke barat, menyimpan niat jahat. Kau sungguh terlalu licik. Bahkan iblis langit pun tidak selicik dirimu, iblis manusia tidak selicik dirimu, dan iblis bumi tidak sekejam dirimu. Kau pantas disebut iblis dari semua iblis. Koneksi mental antara Yan dan Fang Han langsung terhubung, dan kecepatan mereka meningkat lagi, dengan cepat memperpendek jarak ke roh primordial 9 hantu. Awalnya, patung Dharma Langit dan Bumi Kaisar Hantu, roh primordial 9 hantu, terbang secepat kilat, menempuh 1000 li dalam sekejap. Namun sekarang, terluka parah dan roh kelahirannya linglung akibat ledakan, ia harus mengerahkan tenaganya untuk mencegah energi vitalnya hilang, terbang 10 kali lebih lambat dari biasanya. Pria berpikiran sempit bukanlah seorang pria sejati, dan pria yang benar-benar jahat bukanlah seorang suami. Aku mengorbankan inti emas untuk meledakkannya. Itu tidak mudah untuk berhasil. Itu juga sangat berbahaya. Melalui komunikasi mental mereka telah berhasil mengejar 9 roh primordial hantu. Gerbang Avicii milik Yan menelannya dengan ganas. Tepat saat itu, tiba-tiba, beberapa cahaya iblis yang menyeramkan terbang di udara di depan, memperlihatkan wujud mereka. Mereka adalah beberapa kultivator yang mengenakan jubah kulit mewah, menghalangi jalan mereka. Melihat ini, 9 roh primordial hantu, milik Kaisar Hantu tampaknya telah menemukan penyelamat. Saudara-saudara Taois, tolong bantu saya. Saya sedang dikejar oleh kultivator ini. Kalian berasal dari sekte iblis barbar, cepat hentikan mereka untuk saya. Ah, kau adalah Kaisar Hantu senior. Bagaimana mungkin kau terluka separah ini? Para kultivator berjubah kulit mewah terkejut melihat ini. Tanpa ragu, mereka berteriak kepada Fang Han, kami dari sekte iblis barbar. Para kultivator saleh, mundurlah dengan cepat, atau kami akan membunuh tanpa ampun. Ini sudah menjadi wilayah sekte iblis barbar. Bunuh mereka semua. Tanpa ampun. Saat ini, Fang Han tidak akan pernah membiarkan Kaisar Hantu pergi. Dia bertekad untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalannya, baik dewa maupun makhluk abadi. Begitu beberapa murid sekte iblis barbar berteriak, dia melepaskan cahaya pedang Raja Malam berdarah, mengayunkannya dengan ganas. Seberkas cahaya merah darah melesat di udara, membelah semua murid itu menjadi 2. Semua darah vital mereka diserap oleh pedang itu sendiri, dan kemudian semburan api darah membakar mereka semua, bahkan harta sihir mereka berubah menjadi abu. Dia bahkan tidak mempedulikan artefak spiritual di tubuh mereka. Jelas sekali bahwa Fang Han benar-benar kejam. Membunuh murid di pintu masuk sekte iblis barbar adalah sebuah pantangan besar. Tidak ada ahli iblis yang akan masuk ke pegunungan sekte Yuhua untuk membunuh orang. Prinsipnya sama. Yan, cepat. Fang Han membunuh murid sekte iblis barbar yang menghalangi dengan satu serangan. Yan kemudian sekali lagi mengaktifkan diagram mata air kuning, langsung menyelimuti roh primordial 9 hantu. Ki iblis Avicii membungkusnya, dan langsung memasuki tubuh roh primordial 9 hantu. Fang Han, aku bersumpah menjadi musuh bebuyutanmu. Aku benci ini. Tak kusangka aku tertipu oleh tipu dayamu. Tubuh fisikku hancur, patung Dharma Langit dan bumiku rusak. Aku, Kaisar Hantu yang agung, yang telah berkultivasi selama 3.700 tahun, benar-benar jatuh ke tangan bocah ingusan sepertimu. Aku benci ini. Begitu Kaisar Hantu terjerat oleh Ki Iblis Avicii, rasa sakit yang tak terbatas menjalar ke seluruh jiwanya. Dia tidak bisa memusatkan jiwanya, bahkan meledakkan patung dharmanya sendiri pun mustahil. Lebih jauh lagi, meledakkan patung Dharma Langit dan Bumi-nya sendiri berarti kehancurannya sepenuhnya, dan dia tidak tega mengorbankan dirinya seperti itu. Dia meraung sekuat tenaga. Kau jatuh ke dalam perangkapku dan mencoba mempertahankan inti emasmu. Itu terlalu bodoh, jika tidak, aku tidak akan bisa melukaimu sama sekali. Sekarang, terimalah takdirmu. Fang Han melepaskan gelombang ki sejati, dan kekuatan sihir iblis agung 5 kaisar miliknya juga mengalir ke diagram mata air kuning, membantu Yan. Seketika, gerbang neraka jurang meluas lebih jauh, menelan ke 9 jiwa Naskent Kaisar Hantu. Kaisar Hantu tidak bisa mendengar suara apapun. Fang Han, kita benar-benar membunuh seorang ahli tak tertandingi di tingkat ke-10 alam kemampuan ilahi, seseorang yang menentang takdir. Aku masih tidak percaya, kita benar-benar menekan Kaisar Hantu. Yan terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, ini benar-benar luar biasa. Alam kita terlalu jauh di bawah Kaisar Hantu. Secara logis, seharusnya tidak mungkin berhasil. Diriku yang dulu bisa dengan mudah menekannya, tetapi diriku yang sekarang tidak bisa. Ya, seorang master tak tertandingi di tingkat ke-10 alam kemampuan ilahi, yang menentang takdir, justru dibunuh oleh kita, kata Xing Yun Bao Bao sambil ternganga.
Meskipun masih muda, dia tahu betapa hebatnya seorang ahli kemampuan ilahi tingkat ke-10. Mereka hampir bisa berkuasa mutlak atas langit dan bumi, tak terkalahkan di bawah alam keabadian. Terlalu kuat. Kebijaksanaan, inilah kebijaksanaan. Roh artefak dari gelang 5 bintang matahari bulan, Xing Chen, terbang keluar, menatap Fang Han seolah-olah dia adalah monster. Roh artefak ini, meskipun sombong, sangat terguncang oleh kelicikan Fang Han. Bahkan jika Fang Han tidak memiliki kekuatan sekarang, ia masih merasakan kekaguman tertentu terhadapnya. Pikiran orang ini, yang tahu apa yang ada di dalamnya, dapat merancang rencana jahat seperti itu. Pertempuran ini sama sekali bukan tentang kekuatan, melainkan sepenuhnya tentang strategi yang cerdik. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa dengan perbedaan ranah yang begitu besar, mereka justru akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bukan apa-apa. Ledakan inti emas tadi nyaris saja. Jika tidak berhasil, kita akan berada dalam masalah. Fang Han menggelengkan kepalanya, ayo, kita langsung masuk ke kuil Dewa Barbar. Aku ingin melihat kutukan misterius apa yang ada di dalamnya. Ledakan inti emas tadi pasti mengejutkan banyak orang. Membunuh murid-murid sekte iblis barbar juga akan menimbulkan masalah besar. Mari kita pergi dari sini dulu untuk menghindari ketahuan. Setelah sampai di kuil Dewa Barbar, kita akan beristirahat dan kemudian mencari akar roh 5 elemen. Xing Yun Bao Bao, kau juga bagian dari ini, begitu kau mendapatkan akar roh 5 elemen, kau pasti akan bisa maju lebih jauh. Kau akan memiliki kesempatan lebih baik untuk bersaing memperebutkan posisi ketua sekte di masa depan. Kilatan cahaya melesat, dan Fang Han serta yang lainnya segera meninggalkan area tersebut, terbang menjauh. Mereka kemudian mendarat di antara kuil-kuil megah di kejauhan dan menghilang dari pandangan. Tak lama setelah Fang Han pergi, sejumlah besar pancaran cahaya tiba-tiba berkumpul dari segala arah, di tempat para murid sekte iblis barbar terbunuh. Ada ratusan orang, di antaranya banyak ahli di alam kemampuan ilahi tingkat ke-5, alam manusia surga, dan bahkan tingkat ke-7, alam inti emas. Orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian kulit mewah, jelas sekali mereka adalah murid dari sekte iblis barbar. Tetua Wu, siapa yang berani membunuh murid sekte iblis barbar tepat di depan gerbang gunung kita? Apakah itu seseorang dari sekte Tai? Dan ledakan besar barusan, sepertinya, kata seorang lelaki tua jangkung. Itu adalah ledakan diri seorang ahli inti emas, kata seorang lelaki tua lainnya, sambil memandang tanah yang hancur di kejauhan, menggigil tanpa sadar. Kekuatan ledakan diri seorang ahli inti emas benar-benar menakjubkan, bahkan berada di tengah-tengah ledakan itu saja sudah membuat merinding. Apakah murid-murid kita tewas dalam ledakan yang disebabkan oleh ahli inti emas? Tidak. Ahli inti emas itu meledak duluan, lalu murid-murid kami pergi untuk menyelidiki dan terbunuh. Masalah ini sangat misterius. Semua murid, dengarkan. Carilah di mana-mana, dan segera laporkan tanda-tanda yang mencurigakan. Ya, ratusan berkas cahaya langsung menyebar, tersusun rapi, seperti pasukan yang terlatih dengan baik. Namun, berkas cahaya ini tidak terbang menuju kuil-kuil terbengkalai di kedalaman hutan barbar, seolah-olah iblis tak tertandingi bersemayam di dalamnya. Orang-orang dari sekte iblis barbar sangat teratur. Awalnya kukira mereka sekte barbar, tapi aku tidak menyangka mereka berpakaian megah dan terlatih dengan baik, seperti pasukan besar di dunia kultivasi. Jika terjadi pertempuran kelompok, dengan komando disiplin mereka, sekte Yuhua kita mungkin bukan tandingan mereka. Fang Han berdiri di bawah sebuah kuil, mengamati pancaran cahaya teratur di langit yang jauh. Para murid sekte iblis barbar, dalam kelompok 5 orang, meskipun mereka belum berada di alam kemampuan ilahi, pedang terbang mereka ditempa dari esensi 5 elemen, membentuk susunan 5 elemen kecil yang sempurna. Saat bertarung, kekuatan mereka meningkat pesat. Ini sepenuhnya merupakan metode pelatihan ketat yang ditemukan di pasukan sekuler. Meskipun sekte iblis barbar terletak di hutan belantara, mereka sedang mengasah pisau mereka. Tak heran Kaisar Barbar menukarkan 10 miliar pil sekaligus, kata Yan. Baiklah, sepertinya area kuil Dewa Barbar ini juga terlarang bagi orang-orang dari sekte iblis barbar. Karena kita sudah di sini, kita harus menjelajahinya secara menyeluruh. Aku bahkan sudah keluar dari istana abadi Taiyuan. Fang Han sama sekali tidak memiliki bayangan psikologis terkait kuil Dewa Barbar. Karena dia telah terperangkap di istana abadi Taiyuan selama 18 tahun. Dia telah mengalami segala macam keputusasaan. Kuil-kuil yang terpencil ini sungguh megah dan agung, dan tetap utuh selama puluhan ribu tahun. Aku heran bagaimana kekaisaran yang sangat besar dan misterius itu berhasil membangunnya. Ada begitu banyak kuil di sana. Fang Han berjalan santai ke aula kuil tempat dia berada, mengagumi pemandangan. Kuil tempat ia berada meliputi area seluas lebih dari 100.000 hektar, dengan aula yang luas. Namun, beberapa bagian telah mengalami erosi dan pelapukan parah akibat angin dan hujan, mulai membusuk, lapuk, dan hancur, menunjukkan bahwa bahkan struktur terbesar pun tidak dapat menahan kekuatan alam dan waktu. Namun yang aneh adalah, secara logika, kuil-kuil ini telah ditinggalkan selama puluhan ribu tahun, dan seharusnya kondisinya berantakan, dengan tikus, laba-laba, kelelawar, dan hewan liar lainnya membangun sarang di dalamnya. Seharusnya juga ada lumut dan tumbuhan yang tumbuh di dalamnya.
Terutama di hutan rimba yang panas dan hujan, bangunan-bangunan terbengkalai seperti itu kemungkinan besar akan tertutup oleh tanaman merambat dan gulma hanya dalam waktu 10 tahun. Namun, tidak ada satupun tanaman yang berakar di dalam kuil, dan bahkan di anak tangga di bawah atap, tidak ada setitik lumut pun yang tumbuh. Di setiap sudut, tidak ada ular, serangga, tikus, atau semut yang berkeliaran, dan juga tidak ada sarang laba-laba. Jelas bahwa ada kekuatan misterius yang mencegah hewan dan tumbuhan untuk masuk ke wilayah tersebut. Begitu memasuki aula, Fang Han terpesona oleh gaya arsitektur kuil tersebut, karena di aula besar yang sangat luas itu, berdiri banyak patung dewa. Beberapa patung memiliki mata lebar dan marah, memandang rendah semua makhluk hidup, sementara yang lain membuka mulut lebar-lebar, berteriak tanpa suara ke kehampaan. Namun, beberapa patung memiliki ekspresi welas asih, memegang tasbih, berkepala botak, dan mengenakan pakaian aneh dengan dada terbuka. Gaya patung-patung ini sangat aneh, tidak seperti dewa-dewa yang dipahat oleh sekte abadi atau iblis, seolah-olah mereka adalah makhluk luar angkasa. Fang Han memandang patung-patung itu tetapi tidak memeriksanya dengan indera ilahinya, karena ia merasa ada banyak hal aneh di dalam kuil itu, dan akan buruk jika ia menimbulkan masalah. Bahan yang digunakan untuk kuil ini tidak diketahui, tetapi jauh lebih kokoh daripada basalt atau granit, memiliki warna merah keemasan, dan secara samar memancarkan aroma yang lembut. Batu yang digunakan untuk kuil ini adalah jenis batu spiritual dari luar angkasa yang disebut batu wangi emas kayu cendana. Batu ini tidak ada di dunia agung Xuan Huang. Setelah dibangun, batu ini tetap tidak rusak selama 100.000 tahun, dan aroma yang dipancarkannya dapat mengusir ular, serangga, tikus, semut, dan laba-laba, kata Yan. Yan melanjutkan, banyak individu kuat telah mencoba memindahkan kuil-kuil ini ke sekte mereka sendiri, tetapi tidak ada yang berhasil. Pernah ada seorang ahli kuat dari alam rahasia panjang umur yang mencoba memindahkan gunung tetapi gagal memindahkan satu kuil pun. Lebih jauh lagi, dia kemudian mengalami kemalangan dan meninggal, itulah sebabnya banyak orang tidak lagi memiliki gagasan tentang kuil-kuil ini. Singkatnya, sebaiknya jangan menyentuh atau merusak apapun di dalam kuil-kuil tersebut. Setelah mendengar ini, Fang Han segera berbicara ke kehampaan, aku Fang Han, dan aku datang ke kuil ini untuk mencari akar roh 5 elemen dan meningkatkan kultivasiku. Aku sama sekali tidak berniat menyakiti sehelai rumput atau sebatang pohon pun di aula suci ini. Jika aku, Fang Han, berkultivasi hingga alam rahasia panjang umur di masa depan, aku pasti akan menemukan sekelompok manusia untuk memulihkan dupa dan menyembah berbagai dewa di aula suci ini. Tepat setelah Fang Han selesai berbicara, seluruh bumi tampak bergetar, seolah-olah gempa bumi telah terjadi jauh di bawah tanah. Fang Han terkejut dan segera menggunakan Gi Kaisar Bumi Gang miliknya untuk menembus ke bawah, ingin merasakan apa yang terjadi di bawah tanah, tetapi dia tidak dapat merasakan apapun. Sejak ia menyerap kristal bumi pernapasan 9 langit, ia telah menjalin hubungan yang tak terpisahkan dengan bumi. Jika jalan Kaisar Bumi Kaisar Kuning dapat dikembangkan hingga mencapai kesempurnaan, ia bahkan dapat menggali ke dalam bumi dan melakukan perjalanan di bawah tanah, seperti ikan di dalam air. Itu akan jauh lebih hebat, akan jauh lebih sulit bagi para ahli seperti Kaisar Hantu untuk mengejar dan membunuhnya. Apa yang terjadi? Apakah kata-kataku memicu kekuatan misterius kuil itu? Fang Han bertanya-tanya. Mungkin. Bagaimanapun, kuil-kuil ini menyimpan kekuatan misterius, Fang Han, sebaiknya kau jangan mengingkari janjimu di masa depan. Jika tidak, kau mungkin akan menghadapi kemalangan, kata Yan. Tidak masalah, begitu aku mencapai alam rahasia panjang umur, menguasai suatu wilayah, dan menjadi raksasa kuno, tidak akan sulit untuk mendapatkan beberapa manusia biasa untuk mengelola kuil-kuil ini dan memulihkan dupa mereka, kata Fang Han sambil tertawa. Aku merasa kuil-kuil ini tampaknya tidak terlalu menentangku sekarang. Menemukan akar roh 5 elemen seharusnya sangat menjanjikan. Selama aku menemukan akar roh 5 elemen dan mengembangkan semua kemampuan ilahi 5 kaisar iblis agungku hingga sempurna, aku dapat memasuki alam kembali ke satu dan memadatkan semua kemampuan ilahiku ke dalam satu jimat ilahi kelahiran. Kekuatanku akan sepenuhnya terkondensasi, satu jimat yang dilemparkan dapat dibandingkan dengan dampak seorang ahli inti emas biasa. Memang, Fang Han saat ini memiliki lebih dari 30 kemampuan ilahi yang hebat. Setelah memasuki tingkat ke-6 kemampuan ilahi, alam kembali ke satu, di mana semua hukum kembali menjadi satu, jimat natal yang ia padatkan memang akan lebih kuat daripada inti emas milik mereka yang hanya memiliki beberapa atau selusin kemampuan ilahi. Sebagai contoh, inti emas jalan hanya berisi 15 kemampuan ilahi. Jika Fang Han memadatkan jimat natal miliknya dan menggunakan jimat yang mengandung lebih dari 30 kemampuan ilahi untuk menyerang inti emasnya, kemungkinan besar dialah yang akan menderita. Kau sekarang memiliki lebih dari 30 kemampuan ilahi, lalu kenapa? Bukankah kau masih memiliki inti emas perampok kapal perusak bintang? Kau juga harus memurnikannya. Ketika kau mencapai alam unifikasi nanti, kau akan jauh lebih kuat. Jimat ilahi kelahiranmu juga akan sangat hebat. Inti emas perampok kapal perusak bintang mengandung 20 kemampuan ilahi. Yan segera berkata, dengan suara sedikit bersemangat, terutama, kemampuan ilahi di dalam inti emas perampok penghancur bintang hampir semuanya terkait dengan metode kultivasi bintang. Itu akan sangat berguna untuk kultivasimu dalam metode kekuatan Panu Agung.
Sepertinya kau memilih untuk meledakkan inti emas perampok penusuk bulan dan menyimpan inti emas perampok penghancur bintang. Kenapa aku tidak mengerahkan seluruh kemampuanku saja? Aku juga akan memurnikan 9 jiwa Naschen hantu Kaisar Hantu. Hantu tua ini telah berkultivasi selama 3000 tahun, dan kemampuan ilahi yang terkandung dalam 9 jiwa Naschen hantunya tak terukur. Jika aku memurnikannya dan berkultivasi hingga tingkat ke-6 kemampuan ilahi, alam penyatuan, maka jimat ilahi kelahiranku mungkin bahkan lebih kuat daripada patung Dharma Langit dan Bumi milik Yang Mulia Gumen. Fang Han berkata dengan garang. Saat ini, gerbang neraka jurang menekan 9 jiwa Naschen hantu Kaisar Hantu. 9 jiwa Naschen hantu adalah patung Dharma Langit dan Bumi, dan juga terdiri dari berbagai kemampuan ilahi. Dengan kultivasi Kaisar Hantu selama 3 hingga 4.000 tahun, ia telah mengembangkan setidaknya 30 kemampuan ilahi. Jika Fang Han mampu memurnikan kemampuan-kemampuan itu untuk digunakannya sendiri, seberapa besar kekuatannya dengan memiliki 70 hingga 80 kemampuan ilahi? Saat ini ia memiliki lebih dari 30 kemampuan ilahi. Setelah memurnikan inti emas, bandit penghancur bintang, jumlahnya akan meningkat menjadi lebih dari 50. Jika ia memurnikan 9 jiwa Naschen hantu, ia akan memiliki lebih dari 80. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, dia mungkin benar-benar mampu menandingi Hua Tiandu. Itu tidak akan berhasil. 9 jiwa Naschen hantu terlalu kuat, tidak seperti inti emas. Mustahil bagimu untuk memurnikannya sekarang. Kecuali kau membentuk inti emas kelahiranmu, barulah kau bisa perlahan-lahan menguraikannya. Jika tidak, dengan kultivasimu saat ini, kau hanya bisa menekan mereka, tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun. Satu kalimat yang memadamkan ide gila Fang Han. Baiklah, kalau begitu aku akan memurnikan inti emas Star Destroyer Bandit sekarang. Fang Han duduk bersila, meminta bocah Nebula dan King of Blood Knight untuk menjaganya, lalu mengeluarkan inti emas Star Destroyer Bandit. Inti emas dari Star Destroyer Bandit berwarna emas di permukaan, tetapi di dalamnya terdapat cahaya bintang yang sangat menyilaukan, dengan susunan bintang yang beroperasi di dalamnya, membentuk total 20 susunan besar, yang mewakili 20 kemampuan ilahi. Bahkan inti dari Vive Elements Array pun tersusun dari cahaya bintang. Di langit berbintang yang halus, banyak bintang membawa esensi 5 elemen, seperti Venus, Saturnus, Merkurius, Jupiter, Mars, dan sebagainya. Mereka yang mengolah jalan bintang, dengan menyerap kekuatan bintang, juga memperoleh esensi 5 elemen. Sebenarnya, inti emas bandit penusuk bulan sedikit lebih kuat daripada inti emas bandit penghancur bintang, tetapi Fang Han memilih untuk menyimpan inti emas bandit penghancur bintang karena dia menghargai kemampuan ilahi bintang murninya yang sangat membantu dalam mengembangkan kemampuan ilahi kekuatan Panwu Agung. Fang Han pertama-tama membungkus inti emas dengan air suci mata air kuning, lalu menunjuknya dengan jari, dengan hati-hati dan perlahan membiarkan kesadarannya meresap. Seketika, dia sepenuhnya merasakan kekuatan dan misteri dari 20 kemampuan ilahi susunan bintang. Berbagai pikiran membanjiri benaknya seperti gelombang pasang. Di Istana Abadi Taiyuan, dia telah belajar banyak dari orang misterius itu, dan juga memiliki pengalaman sebelumnya dalam memurnikan inti emas peri awan api. Sekarang, memurnikan inti emas, bandit penghancur bintang, jauh lebih mudah. Sekali baru, 2 kali sudah terbiasa. Inti emas hancur, pulihkan kemampuan ilahi. Tangannya terus-menerus mengubah berbagai segel. Inti emas perlahan meleleh, dan susunan bintang berputar di atas kepala Fang Han. 5 susunan inti terpenting adalah 5 bintang sejajar yang mewakili 5 kemampuan ilahi. Mereka juga merupakan dasar dari esensi 5 elemen. 15 susunan bintang yang tersisa adalah Star Sun Refined Thundergang, Heavenly Hidden Star Escape Art, Star God Great Scorpion, Primal Star Face Mad Hot, Star Dragon Devours Light, Starlit Six Harmony Body, Gather Stars Refin Divinity, Great Destruction Meteor Shower, Refin Star Slash Demon Blade, Thousand Shadow Star Power Kill, 10,000 Stars Pilgrimage Art, Big Deeper Great Hand Sail, Southern Deeper Longevity Key, Star King Descends World Art, dan Book of Infinite Stars. Di antara mereka, Kitab Bintang Tak Terbatas sebenarnya adalah kemampuan ilahi tertinggi yang melibatkan pengumpulan ribuan sinar bintang untuk dipadatkan menjadi sebuah buku. Buku ini merupakan susunan yang megah, memiliki kemampuan luar biasa untuk menangkap penciptaan langit dan bumi. Semua itu adalah kemampuan ilahi bintang yang memiliki kekuatan tak terbatas. Bagus, bagus, bagus. Fang Han berteriak 3 kali, bagus, berturut-turut, merasa sangat gembira. Dia membuka mulutnya dan menyerap 20 susunan kemampuan ilahi ini, yang seluruhnya terkondensasi dari kekuatan bintang, satu persatu ke dalam laut kesadaran kedua, yang telah ia buka sendiri. Seketika itu juga, kekuatan sihirnya meluas lagi, melonjak ke atas inci demi inci. Kekuatan memancar dari setiap pori-porinya, menyebabkan riak menyebar ke seluruh ruang sekitarnya. Bahkan Raja Malam Berdarah dan Bintang Zen pun terpaksa mundur berulang kali. Setelah memurnikan inti emas,
dia sekarang memiliki 55 kemampuan ilahi. 5 Kaisar Iblis Agung memiliki 5 kemampuan ilahi, yaitu kemampuan ilahi kekuatan Panwu Agung, dan seni pemutus agung. Dan Pri Awan Api memiliki 28 kemampuan ilahi, ditambah 20 kemampuan ilahi Bandit Penghancur Bintang. Totalnya 55. Dia baru mencapai alam manusia surga. Fang Han sudah memiliki 55 kemampuan ilahi. Bahkan di antara para kultivator sepanjang sejarah, di antara tokoh-tokoh berbakat dan brilian yang tak terhitung jumlahnya, dia bisa dikatakan termasuk yang terbaik. Fang Han sekarang memiliki setidaknya 1,2 juta kekuatan kuda berlari kencang, gerakan kuda ganas, yang lebih kuat dari kita. Ya, kami adalah artefak Dao, kami secara inheren dapat menampung kekuatan yang sangat besar. Dalam hal kekuatan, sulit bagi kultivator manapun untuk menandingi kami. Sekarang Fang Han hanyalah seorang master lapisan kelima dari alam kemampuan ilahi, alam manusia surgawi, namun ia memiliki kekuatan lebih dari 1 juta kuda berlari kencang kuda ganas. Jika ia berkultivasi hingga alam persatuan dan kemudian berubah menjadi inti emas, seberapa kuatkah dia nantinya? Raja Malam Berdarah dan Xing Chen memperhatikan transformasi Fang Han, saling bertukar pandang. Meskipun Raja Malam Berdarah adalah klon Fang Han dan harus menuruti kehendak Fang Han tanpa syarat, ia tetap memiliki kesadarannya sendiri. Merasakan kekuatan yang bergejolak di dalam tubuh Fang Han, yang cukup untuk menghancurkannya, ia tak kuasa menahan rasa takut, khawatir Fang Han akan melahapnya untuk meningkatkan kekuatan Yan di masa depan. Inti tubuhnya juga mengandung kekuatan yang murni, dan bahkan formasi yang murni yang agung, meskipun tidak sebesar gelang 5 bintang matahari bulan. Dia sekarang memiliki total 55 kemampuan ilahi yang hebat. Jika dia berkultivasi hingga lapisan ke-6 alam kemampuan ilahi, alam persatuan, jimat kelahiran yang dia padatkan mungkin akan cukup untuk menghancurkan kita. Artefak Dao tingkat rendah biasa tidak akan sebanding, itu bisa menyaingi artefak Dao tingkat menengah. Raja Malam Berdarah, di masa depan, dia mungkin tidak akan membutuhkanmu untuk bertempur, dia akan sepenuhnya mengandalkan jimat kelahirannya. Xing Chen berkata sambil gemetar. Dia juga merasa gentar dengan 55 kemampuan ilahi agung milik Fang Han. Di antara jutaan bintang, beberapa raksasa yang kurang berpengalaman di lapisan pertama alam rahasia keabadian bahkan tidak memiliki 55 kemampuan ilahi agung. Bagi seorang master biasa, 5 kemampuan ilahi adalah dasar. Lebih dari 10 kemampuan ilahi menunjukkan bakat yang sangat baik. 20 kemampuan ilahi berarti seorang jenius yang sangat berbakat. 30 kemampuan ilahi berarti seorang relik kuno yang telah berlatih keras selama setidaknya 3.000 tahun. 40 kemampuan ilahi sangat langka, muncul sekali dalam 10.000 tahun. Adapun 50 atau lebih, itu benar-benar menakutkan. Saat ini, ketika Fang Han bertarung, selain menggunakan beberapa kemampuan ilahi untuk melarikan diri dan menipu, dia pada dasarnya menggunakan jurus Raja Malam Berdarah. Karena Raja Malam Berdarah memiliki kekuatan terbesar, kemampuan ilahi lainnya seperti bencana api matahari agung, bencana angin matahari hitam, dan bahkan langit luo agung linglong, dan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, tidak dapat dibandingkan dengan Raja Malam Berdarah. Namun, begitu ia memasuki lapisan ke-6 alam kemampuan ilahi, alam persatuan, di mana semua hukum kembali menjadi satu, semua kemampuan ilahi akan terkondensasi menjadi jimat Natal. Dengan jumlah kemampuan ilahi yang menakutkan, yaitu 55, ia benar-benar dapat berhadapan langsung dengan lapisan ke-9 alam kemampuan ilahi, manifestasi Dharma langit dan bumi. Jika ia berubah menjadi inti emas lagi, kekuatannya akan jauh lebih besar. Ia bahkan mungkin bisa menandingi 9 roh primordial hantu tanpa tertinggal. Jika ia menghancurkan diri sendiri, bahkan raksasa dari alam rahasia keabadian pun harus segera melarikan diri. Kali ini, menguraikan inti emas jauh lebih mudah daripada terakhir kali bersama Pri Huoyun. Sepertinya memang benar pepatah sekali kena, kapok 2 kali. Namun, setelah memurnikan inti emas ini, aku merasa lautan kesadaran keduaku hampir penuh. Bahkan jika aku diberi inti emas lain, mustahil untuk memurnikannya. Apalagi roh primordial 9 hantu. Fang Han mengerahkan seluruh kemampuan ilahi dalam pikirannya dan mendapati bahwa kedua lautan kesadarannya hampir penuh. Bahkan jika inti emas dari perampok bulan pencuri masih ada, tidak mungkin untuk memurnikannya lebih lanjut. Tampaknya, untuk terus meningkatkan kemampuan ilahinya, dia harus membuka lautan kesadaran lain atau meningkatkan alam kultivasinya. Kemampuan ilahi kekuatan Agung Panwu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, ia dapat membuka lautan kesadaran tanpa batas, mensimulasikan lapisan demi lapisan kehampaan. Namun, membuka setiap lautan kesadaran baru menjadi 2 kali lebih sulit dan 2 kali lebih berbahaya. Fang Han tidak akan mengambil risiko membukanya sekarang. Selain itu, dia tidak bisa mengumpulkan sejumlah besar ki pembantai dalam perang. Membuka lautan kesadaran ketiga akan membutuhkan energi pembantaian perang yang jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Baiklah, mari kita hitung peningkatannya sekarang.
lalu kita akan mencari akar spiritual 5 elemen. Meskipun aku telah memurnikan inti emas bandit penghancur bintang kali ini, kekuatanku belum meningkat secara signifikan. Hanya dengan berkultivasi hingga lapisan ke-6 alam kemampuan ilahi, alam persatuan, kekuatanku akan benar-benar meroket. Fang Han tahu bahwa jika dia harus menghadapi seorang master sekarang, dia masih harus memanggil pedang iblis langit darah, karena 55 kemampuan ilahi tidak dapat dipadatkan bersama. Mereka masih berantakan dan tersebar, menggunakan kemampuan ilahi secara individual akan dinetralkan dan tidak terlalu kuat. Untuk menghadapi para master seperti Kaisar Hantu, Yang Mulia Gu Meng, dan Meng Xiaobai, satu kali penggunaan kemampuan ilahi saja sudah cukup untuk langsung melenyapkan salah satu dari mereka. Karena semua kemampuan ilahinya dikembangkan oleh para master inti emas. Kemampuan tersebut berguna melawan master inti emas lapisan ke-7, tetapi melawan master kemampuan ilahi lapisan ke-8, kesengsaraan angin api, kekuatan kemampuan ilahi tersebut akan sangat berkurang. Saat melawan Wan Luo, dia masih bisa menggunakan bencana api matahari besar dan sejenisnya, tetapi itu tidak berguna saat melawan Meng Xiaobai. Kecuali jika dia juga berkultivasi hingga alam, kesengsaraan angin api, dan kemudian mengolah kembali kemampuan ilahinya. Hanya dengan begitu kemampuan ilahi individu akan berguna. Fang Han sangat yakin tentang hal ini di dalam hatinya. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sebuah pedang panjang berwarna abu-abu kusam melesat keluar, terperangkap dalam cahaya merah darah, berbenturan ke kiri dan ke kanan, seperti hantu atau ular, tetapi tidak mampu melepaskan diri meskipun berusaha sekuat tenaga. Inilah pedang ular hantu. Sebuah harta karun kelas atas, tak kalah berharga dari harta karun seperti pedang pemadam jiwa darah biru atau Rashomon. Itu adalah pedang terbang pribadi Kaisar Hantu. Meskipun bukan artefak Dao, pedang ini licin, licik, misterius, dan tak berbentuk, alat yang sangat baik untuk membunuh dan melukai. Fang Han menggenggam pedang ular hantu, dan dengan sebuah pikiran, sejumlah besar ki iblis terbang keluar dari diagram mata air kuning, melingkari pedang. Kemudian, pedang itu perlahan melunak, akhirnya terdiam tak bergerak di dalam cahaya merah darah, jelas telah dimurnikan. Ki iblis jurang itu bahkan bisa melukai Kaisar Hantu sendiri, apalagi pedang ular hantu. Aliran energi vital menyembur keluar, satu demi satu, semuanya menyatu menjadi pedang ular hantu. Pedang itu melayang lagi, memasuki diagram mata air kuning. Jika pedang ular hantu ini dilelang, pasti tidak akan kalah nilainya dengan kapal Brahma Agung yang bersinar. Namun, mengapa Fang Han melelangnya? Benda itu bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan rakyatnya sendiri di masa depan. Setelah menyimpan pedang ular hantu, Fang Han menyuruh bocah Nebula mengeluarkan sejumlah bendera komando yang telah mereka kumpulkan. Ada 500 bendera. Ini adalah harta karun magis yang digunakan Kaisar Hantu untuk mendirikan formasi besar pengunci jiwa ribuan hantu, dan itu adalah satu set harta karun yang lengkap. Kualitas setiap bendera sangat bagus, dan ketika disusun menjadi formasi besar, bahkan dewa dan iblis pun akan kesulitan untuk menembusnya. Seandainya Fang Han tidak memiliki 3 artefak Dao kali ini, dan gerbang jurang dirancang khusus untuk melawan formasi besar pengunci jiwa 1000 hantu, dia pasti akan terjebak dan binasa di dalamnya, dan tidak akan pernah bangkit lagi untuk selama-lamanya. Kumpulan bendera perintah ini akan kuperbaiki lagi saat aku kembali, dan memberi makan hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya dengan energi spiritual alam abadi untuk mengubah mereka menjadi roh-roh yang tak terhitung jumlahnya, yang menjaga puncak reinkarnasiku. Mereka akan sangat berguna. Fang Han juga melemparkan mereka ke dalam diagram mata air kuning. Kumpulan harta karun ini awalnya dimaksudkan untuk menjaga gerbang gunung, dan di masa depan, ia juga dapat menyerap iblis langit dan mengintegrasikannya ke dalamnya, meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Jika ia pernah menghadapi pengepungan oleh iblis langit atau klan dewa, ia juga dapat memberikan perlindungan untuk sementara waktu. Benda terakhir, itu adalah sebuah tangan raksasa, dengan 9 jari, dan selaput daging di antara jari-jarinya. Kekuatannya sangat besar. Meskipun belum mengembangkan roh dan menjadi artefak Dao, ia lebih kuat daripada Raja Malam Berdarah dan Gelang Bintang 5 Matahari dan Bulan. Itu adalah kekuatan penghancur murni. Inilah tangan iblis yang menyelubungi langit. Itu adalah harta sihir terkuat Kaisar Hantu. Itu juga merupakan harta karun tingkat tertinggi, tetapi telah mengintegrasikan seni iblis penyelubung langit, kemampuan ilahi tertinggi yang telah dikembangkan Kaisar Hantu sepanjang hidupnya. Dapat dikatakan bahwa jika harta karun tingkat tertinggi ini suatu saat berkembang menjadi artefak Dao, ia akan segera menjadi artefak Dao tingkat menengah, atau bahkan tingkat tinggi. Itu akan jauh lebih kuat daripada Raja Malam Berdarah dan Gelang Bintang 5 Matahari dan Bulan. Namun, kemajuan ini sangat sulit. Bahkan jika Feng Bayu datang, dia mungkin belum tentu mampu mewujudkannya. Hal itu membutuhkan banyak ahli dari alam rahasia panjang umur untuk bergabung dan juga mengorbankan energi vital mereka sendiri.
Fang Han memperoleh total 3 harta karun magis dengan membunuh kaisar hantu kali ini. Pertama adalah pedang ular hantu, kedua adalah 500.000 bendera perintah hantu, dan ketiga adalah tangan iblis penyelubung langit ini. Tentu saja, tangan iblis penyelubung langit juga merupakan yang paling kuat. Adapun harta karun dan ramuan magis lainnya, semuanya hancur dalam ledakan inti emas. Bahkan setitik pun dari singgasana jiwa yin yang perkasa tidak tersisa. Ini juga merupakan kelemahan dari meledakan inti emas. Tangan iblis penyelubung langit menutupi langit dengan satu tangan. Sungguh penampilan yang agung dan mengesankan. Aku penasaran seperti apa kemampuan ilahi sekte iblis ini. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk mengembangkannya. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan penjarahan, yang juga merupakan kelemahan utama dalam kultivasiku, tetapi untungnya, kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar adalah sesuatu yang telah kukembangkan sendiri. Fang Han terus-menerus menghembuskan beberapa napas ke tangan iblis penyelubung langit. Tangan iblis itu perlahan menyusut, menyatu dengan ki sejati bawaan Fang Han, dan seolah-olah memperoleh sebagian spiritualitas. Seni iblis penyelubung langit, tangan iblis penyelubung langit. Awalnya dimaksudkan untuk disempurnakan dengan kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar. Kaisar hantu tidak mengetahui kemampuan ilahi iblis agung 5 kaisar, jadi tangan iblis yang disempurnakannya tidak sempurna. Fang Han, sekarang setelah kau memiliki harta karun ini, tangan iblis, sebaiknya kau mengintegrasikannya ke dalam daging dan darahmu, menjadikannya satu dengan salah satu lenganmu. Melihat situasi tersebut, Yan langsung menawarkan bimbingan. Fang Han memberi isyarat dengan tangan kirinya, dan seketika itu juga, tangan iblis penyelubung langit menyusut, lalu menyusut lebih jauh, akhirnya sepenuhnya menyatu dengan tangan kirinya, bergabung sempurna dengan tulang dan daging tangan kirinya. Seketika itu, Fang Han merasakan bahwa tangan kirinya seolah memiliki kekuatan penghancur yang tak terbatas, bahkan mampu mencabut bintang-bintang dari langit dan menggenggam matahari dan bulan. Tentu saja, ini hanyalah ilusi, kecuali seseorang benar-benar abadi, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan ilahi untuk menggenggam matahari dan bulan. Namun, Fang Han telah menyaksikan kekuatan tangan iblis penyelubung langit. Ketika kaisar hantu mengejarnya, satu serangan cakar mengubah semua batu, pohon, dan makhluk rawa menjadi abu hitam. Sejak saat itu, tangan kiri Fang Han berubah menjadi tangan iblis yang menakutkan. Terlebih lagi, setelah tangan iblis ini menyatu dengan daging dan darah Fang Han, tidak ada jejak auranya yang bocor keluar. Jika dia bertarung melawan lawan, dengan sekali serangan yang tiba-tiba, dia bisa langsung menghancurkan mereka hingga mati. Bahkan harta sihir musuh yang kuat seperti artefak harta karun dan pedang terbang pun bisa hancur dalam satu genggaman. Hal yang disayangkan adalah kemampuan ilahi tertinggi di dalam tangan iblis penyelubung langit, seni iblis penyelubung langit, telah sepenuhnya menyatu dengan tangan iblis tersebut. Kemampuan itu tidak dapat dipisahkan, jika memasuki pikiran Fang Han, itu akan menjadi kemampuan ilahi tertinggi lainnya. Dan kemampuan ilahi ini dikembangkan oleh seorang ahli di tingkat ke-10 dalam menentang takdir, menjadikan kekuatannya yang terbesar. Dalam hal ini, Fang Han akan memiliki 56 jenis kemampuan ilahi. Tangan iblis penyelubung langit memiliki kekuatan yang sangat besar dan dapat digunakan dengan efek yang luar biasa secara tak terduga. Ketika aku kembali ke Sekte Yuhua untuk kompetisi peringkat Gunung Sungai, aku harus bertarung dengan baik dengan Meng Xiaobai dan mengekang kesombongannya. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan kalah darinya, tetapi akan sulit untuk mengalahkannya sepenuhnya. Begitu aku mencapai alam persatuan, jimat vital yang berisi 55 jenis kemampuan ilahi, ketika dilepaskan, pasti akan mengalahkannya seperti anjing. Fang Han merenung dalam hatinya. Saudara Fang Han, bukankah para bandit penusuk bulan dan bandit pemusnah bintang itu masih punya 2 kantung harta karun? Mari kita lihat apa saja isinya. 40 bajak laut-laut besar semuanya memiliki koleksi yang kaya. Jika ada harta karun yang bagus, aku juga menginginkannya. Bocah Nebula tiba-tiba bertepuk tangan kecilnya dan berkata, "Itu mengingatkan saya." Fang Han mengeluarkan 2 kantung harta karun dari diagram mata air kuning. Kedua kantung harta karun ini sangat besar dan jelas luar biasa, tampaknya mampu menampung banyak barang. Kantung harta karun, penusuk bulan, itu disulam dengan gambar bulan sabit dan diikat dengan benang sutra dalam simpul yang cukup rumit, yang berbentuk kecil. Fang Han bahkan tidak melihat, dia langsung meraihnya dengan tangan kirinya. Simpul yang rumit dan formasi kecil di dalamnya semuanya berubah menjadi debu hitam. Dia benar-benar menggunakan kekuatan kasar untuk mematahkannya. Dengan tangan iblis penyelubung langit, yang menutupi langit hanya dengan satu tangan, mengapa dia harus peduli dengan trik kecil seperti itu? Terlebih lagi, tangan iblis itu telah menyatu dengan daging dan darah Fang Han, dipelihara oleh Ki Iblis Agung 5 Kaisar, dan akan secara bertahap berubah, membuatnya semakin mudah bagi Fang Han untuk menggunakannya. Begitu kantung harta karun dibuka, Xingyun Bao segera mencondongkan tubuh ke dalam, mengintip ke dalamnya dengan matanya. Saat kantung harta karun itu terbuka, cahaya keemasan menyembur keluar darinya,
membentuk kepalan tangan besar yang menghantam mata Xingyun Baobao, mengejutkannya dan membuatnya cepat mundur. Kemudian, gumpalan cahaya keemasan itu terbang keluar dan seketika mengembun menjadi seorang pria raksasa setinggi 16 kaki, memancarkan cahaya keemasan di seluruh tubuhnya. Otot-ototnya menonjol, dan kulitnya tampak seperti perunggu yang diolesi mentega, setiap bagiannya memancarkan kekuatan yang dahsyat. Pria raksasa ini memegang tongkat besi besar, dengan ujung berbentuk bulan sabit yang tajam di satu sisi dan sekop di sisi lainnya. Tidak jelas jenis senjata apa itu, tetapi dia segera menebas ke arah Fang Han. Kekuatan yang sangat besar itu mengaduk seluruh udara di sekitarnya, seperti air terjun 1000 sang yang jatuh tercplunging ke bawah. Apa ini? Boneka. Fang Han langsung mengenali bahwa raksasa emas ini sebenarnya adalah boneka kecil dalam wujud aslinya, sosok emas seukuran kepalan tangan. Namun, citra raksasa perkasa yang diwujudkannya cukup untuk mengejutkan orang, memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kekuatannya jauh lebih besar daripada boneka dari sekte lain, seperti iblis besi mekanik atau iblis Fajra. Namun, raksasa ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan langsung menangkap raksasa itu. Raksasa itu tampak agak takut, mengeluarkan raungan yang dahsyat dan perlahan-lahan menyusut. Seolah terpengaruh oleh raungan raksasa itu, 17 cahaya keemasan lainnya segera terbang keluar dari kantung harta karun, berubah menjadi 17 sosok emas dengan berbagai ukuran dan penampilan. Beberapa sosok emas memiliki alis yang sangat panjang, beberapa memiliki lengan yang panjang, dan beberapa memiliki kaki yang panjang. Termasuk figur emas sebelumnya, totalnya ada 18. Ke-18 sosok emas ini tiba-tiba menyatukan kekuatan mereka, membentuk formasi besar yang perlahan-lahan mengelilingi mereka. Betapa dahsyatnya kekuatan itu! Tapi toh boneka tetaplah boneka. Fang Han kembali merobek dengan tangan kirinya, seketika menghancurkan formasi besar ini. Tangan iblis itu memancarkan daya hisap tak berujung, menarik ke-18 sosok emas itu ke arahnya dan menekan mereka. Kemudian, ke-18 sosok emas itu mengungkapkan wujud asli mereka. Semuanya adalah boneka emas kecil, seukuran kepalan tangan, yang mengeluarkan aroma cendana. Sosok-sosok emas ini semuanya botak dan mengenakan pakaian yang memperlihatkan dada dan payudara mereka, tidak seperti pakaian di dunia agung Xuan Huang. Pada tubuh ke-18 patung emas ini, terukir banyak karakter yang berbelit-belit. Tidak diketahui dari bahan apa ukiran tersebut dibuat. Namun, jelas bahwa itu adalah boneka-boneka yang sangat menakutkan. Fang Han, kalau aku tidak salah, 18 patung emas ini juga merupakan artefak sekte Buddha luar, sama seperti kapal cahaya Brahma Agung. Mereka sangat kuat dan disebut 18 arhat. Mereka dapat melahap iblis surgawi sendiri untuk meningkatkan kekuatan mereka. Semakin banyak iblis surgawi yang mereka lahap, semakin besar kekuatan mereka. Sejak Yan membuka gerbang neraka jurang, bukan hanya kekuatannya yang bertambah, tetapi ingatannya juga menjadi jauh lebih lengkap. Sungguh harta karun. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mempelajarinya. Mari kita lihat apa lagi yang ada di dalam kantung harta karun itu. Fang Han menyimpan 18 boneka emas kecil itu dan memeriksa kembali kantung harta karun penusuk bulan. Kali ini, tidak ada hal lain yang keluar dengan tergesa-gesa. Di dalam, Fang Han melihat sejumlah besar pil, semuanya adalah pil jiwa baru lahir, bersama dengan beberapa air suci 9 yang dan air suci 6 yang. Selain itu, ada sejumlah besar batu geokristal ajaib untuk mengisi kembali kekuatan sihir. Dan setiap batu kristal itu memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jelas, itu adalah benda-benda suci untuk mengisi kembali kekuatan sihir. Ini bukan apa-apa, tidak layak mendapat perhatian besar. Namun, kemudian dia menemukan sebuah buku panduan pedang dari lempengan giok. Di dalam tekstur giok itu, tak terhitung banyaknya figur kecil yang memegang pedang bergerak. Beberapa sedang bermeditasi dan mengolah ki, beberapa bernapas masuk dan keluar dengan pedang mereka, dan beberapa mengayunkan pedang mereka untuk membunuh. Buku panduan pedang turunan bulan. Pada buku panduan pedang ini, tertulis beberapa karakter besar. Ini adalah buku panduan rahasia kultivasi dari sebuah sekte pedang. Buku ini berisi beberapa kemampuan ilahi kultivasi pedang dan penerapan teknik pedang. Namun, Fang Han tidak tertarik pada teknik pedang, dan dia juga tidak punya waktu untuk menyibukkan diri dengan mengembangkan kemampuan ilahi lainnya, jadi dia tidak melihat buku panduan pedang itu dan terus mencari harta karun lainnya. Di samping buku panduan pedang ini, tergantung 81 kantung pedang, masing-masing berisi pedang berharga. Di gagang setiap pedang, terdapat simbol bulan sabit. Di balik 81 kantung pedang terdapat diagram formasi besar, yang menggambarkan 1000 bulan terang, semuanya memancarkan cahaya terang dan jernih. Di bagian bawah diagram, terdapat segel merah terang, dan pada segel tersebut terdapat 4 karakter kecil, diagram pedang turunan bulan. Astaga! Ini adalah rangkaian formasi pedang yang lengkap. Bahkan diagram formasinya pun lengkap. Berapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk menyempurnakan semua ini?
Fang Han langsung tahu sekilas bahwa ini adalah formasi pedang yang sangat dahsyat. Formasi pedang turunan bulan. Hebat, hebat, seru Fang Han, diam-diam takjub bahwa 40 pencuri benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Dia bahkan tidak yakin seberapa kuat 81 pedang berharga ini dikombinasikan dengan diagram formasi. Dia harus membiarkan orang lain mencobanya suatu saat nanti. Pada titik ini, kantung harta karun Moonstabber telah diinventarisasi. Berikutnya adalah kantung harta karun Star Destroyer. Selain sejumlah besar ramuan dan air suci, Fang Han hanya menemukan satu harta karun magis, sebuah busur besar dengan anak panah yang sudah terpasang. Busur panah itu tampak seperti kumpulan bintang yang tak terbatas, dan talinya adalah kilatan petir yang terang, sementara anak panahnya adalah anak panah besi sederhana tanpa hiasan. Sungguh harta karun, sungguh harta karun! Ini adalah busur bintang jatuh dan panah penembak bintang, juga harta karun kelas tertinggi, tidak kalah berharga dari kapal cahaya Brahma Agung. Selain itu, busur dan anak panah ini bukanlah artefak pertahanan, keduanya murni untuk menembak dan membunuh musuh. 40 pencuri itu memang kaya raya. Meskipun mereka tidak memiliki artefak Dao, setiap barang ini adalah sebuah mahakarya. Yan bersorak gembira. Saya akan mempelajari hal-hal ini secara detail ketika kita kembali nanti. Untuk saat ini, mari kita temukan akar spiritual 5 elemen. Aku akan membuka peta dan melihat kuil mana yang berisi akar spiritual 5 elemen. Setelah memeriksa kantung penyimpanan, Fang Han membuka peta yang didapatnya dari Truman Xuantai. Sejujurnya, harta karun tingkat tertinggi sangat didambakan di dunia kultivasi, tetapi Fang Han tidak peduli dengan hal itu. Prioritas utamanya adalah untuk mencapai tingkat ke-6 dari kemampuan ilahi, yaitu alam persatuan. Hanya dengan cara itulah kekuatannya akan mengalami peningkatan yang signifikan, jika tidak, berapapun harta yang dimilikinya, semuanya tidak akan banyak berguna. Ada ratusan ribu, bahkan jutaan, kuil Sefeg, besar dan kecil, dan menelusuri semuanya satu persatu sama sekali tidak mungkin. Peta yang diperoleh dari Truman Xuantai memang sangat detail. Tanda itu terdapat hampir di semua kuil, dan beberapa bahkan memiliki catatan berwarna merah darah yang menunjukkan bahaya tak dikenal yang mengintai di dalamnya. Ada ratusan ribu, atau bahkan jutaan, kuil liar, menjulang tinggi di hutan belantara yang tak terbatas. Tanpa peta yang akurat, menemukan barang tertentu di antara semuanya akan seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Namun, dengan peta, semuanya menjadi jauh lebih baik, dia bisa menentukan target dan terbang langsung untuk mengambilnya. Dengan saksama memeriksa peta, Fang Han terbang kembali ke atas, mengamati penampakan kuil-kuil megah untuk menghubungkan peta dengan medan sebenarnya. Ayo, kita akan terbang ke pusat. Fang Han terbang keluar dari kuil dan melayang ke angkasa, melihat kuil-kuil yang tak terhitung jumlahnya menjulang di atas tanah, tak kalah megahnya dengan bangunan-bangunan Kekaisaran Xuan Agung. Dia bahkan bisa membayangkan bahwa pada masa kejayaannya, kuil liar ini bahkan lebih kuat dan makmur daripada Kekaisaran Xuan Agung. Beberapa kuil bahkan menyerupai gunung, menjulang tinggi ke awan, dan dia bertanya-tanya bagaimana struktur setinggi itu bisa dibangun. Saat Fang Han sedang mencari akar spiritual 5 elemen di dalam kuil-kuil, Meng Xiaobai telah kembali ke sekte Yuhua, menyebabkan kehebohan besar. Ternyata, ketika Meng Xiaobai pergi berkelana, dia berada di tingkat ke-6 kemampuan ilahi, alam persatuan, baru saja memadatkan jimat natalnya, dan mengaku akan kembali setelah mengolah inti emas. Namun, setelah kembali, ia telah maju lebih jauh lagi, bahkan mencapai tingkat ke-8 kemampuan ilahi, yaitu kesengsaraan angin dan api. Tingkat ke-8 dari kemampuan ilahi bukanlah hal yang sepele. Setelah mengatasi cobaan yang dialaminya sendiri, inti emasnya kembali terkondensasi, dan dengan esensi vital yang cukup, ia dapat mengembangkan patung Dharma langit dan bumi. Di antara 10 tingkatan kemampuan ilahi, ranah yang paling berbahaya adalah yang ke-8, kesengsaraan angin dan api, karena itu memang sebuah kesengsaraan. Selama kultivasi diri, cobaan api yang dipicu oleh inti emas akan membakar pikiran dari 7 lubang, dan cobaan angin akan bertiup ke organ dalam dari semua pori-pori. Satu langkah salah, namun jika seseorang tidak dapat melewati tingkat ke-8 kemampuan ilahi, yaitu kesengsaraan angin dan api, itu berarti kematian. Tidak seorang pun bisa lolos darinya. Selama bertahun-tahun, tak terhitung banyaknya ahli inti emas yang gagal mengatasi rintangan ini, tubuh dan jiwa mereka hangus terbakar oleh angin kesengsaraan dan api kesengsaraan, mengubah segalanya menjadi kehampaan. Tahap ini juga merupakan mimpi buruk yang terus-menerus bagi banyak ahli, dan tidak ada yang bisa membantu mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan ketenangan, kebijaksanaan, keberanian, dan keberuntungan mereka sendiri. Di antara semua murid sejati sekte Yuhua, hanya satu yang berhasil melewati kesengsaraan angin dan api tanpa meninggal, Hua Tiandu. Faktanya, ratusan tahun yang lalu, atau bahkan beberapa dekade yang lalu,
ada lebih banyak ahli inti emas di sekte Yuhua selain Jialan dan Ling Xiao, tetapi beberapa ahli inti emas meninggal selama kesengsaraan angin dan api yang sangat menyedihkan Feng Baiyu. Ketika malapetaka angin dan api berkobar, tubuh fisik, jiwa, dan bahkan kemampuan ilahi yang telah dikembangkan serta inti emas akan lenyap, hanya menyisakan abu malapetaka. Setelah Meng Xiaobai berhasil mengatasi cobaan dan kembali, ia langsung menjadi orang terkemuka setelah Hua Tiandu. Semua orang di sekte itu sangat terguncang. Ini bahkan lebih sensasional daripada Fang Han mengalahkan Wan Luo dan memurnikan ramuan jiwa baru lahir. Lagi pula, pencapaian Fang Han sebagian besar disebabkan oleh kekuatan eksternal, dan kultivasinya sendiri hanya berada di tingkat kelima kemampuan ilahi, alam surga dan manusia. Meskipun ia dihormati dan memperoleh banyak manfaat praktis, seperti mampu memurnikan artefak spiritual, ia bukanlah sosok yang gemerlap. Pada saat itu, di puncak gunung tempat Meng Xiaobai tinggal, banyak murid sejati datang dan pergi. Puncak gunungnya tandus, tanpa sehelai rumput atau pohon pun, hanya bebatuan terjal yang aneh dan sebuah istana yang terpencil. Seluruh puncak gunung memancarkan aura pedang yang mengerikan, sebuah perasaan kehancuran, tanpa memberikan sedikit pun tanda kehidupan. Selain itu, aura ini berbeda dengan aura jalur iblis, di mana pemusnahan masih mengandung kelicikan. Puncak gunung tempat Meng Xiaobai tinggal adalah tempat kehancuran total, memusnahkan segalanya, menyapu bersih segalanya, membunuh segalanya. Tampaknya itulah sumber kehancuran. Terutama di ruang hampa yang mengelilingi seluruh puncak gunung, banyak cahaya pedang melayang. Setiap cahaya pedang menyerupai ikan, berenang-renang, menggoyangkan kepala dan ekornya, seolah-olah Meng Xiaobai memelihara sekelompok ikan pedang di sekitar puncak gunungnya. Namun, para murid sejati yang datang dan melihat cahaya pedang yang melayang itu menunjukkan sedikit rasa takut di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa ini adalah susunan pemusnah 10.000 pedang yang dibuat oleh Meng Xiaobai di sekitar puncak gunungnya. Siapapun yang berani menerobos masuk ke gunung itu akan segera dikepung oleh 10.000 pedang dan dicabik-cabik hingga berkeping-keping.